Bab 281, Pemegang Saham. Ini adalah pendeteksi binatang iblis. Fienblad Peng Hai telah memperhatikan pekerjaan Li Yao dengan cermat. Dia tahu bahwa paten Li Yao telah disetujui dan dia bekerja sama dengan Sekte Laut Gunung untuk memproduksinya. Namun, ada beberapa masalah selama promosi. Saat Li Yao sedang dalam perjalanan ke sini, Li Yao secara singkat memperkenalkan kejadian baru-baru ini yang juga terjadi pada Sekte Laut Gunung. Demon Beast Detector yang dikomersialkan mencakup tubuh dan batu giok pengantar. Peng Hai memasukkan giok pengantar ke prosesor kristal mininya dan melihat-lihat dokumen. Dia menganggukkan kepalanya saat dia sedang membaca. Bagus. Jika kinerja sebenarnya sesuai dengan deskripsi, tidak, jika kinerja sebenarnya bisa di atas 80% dari apa yang digambarkan, Demon Beast Detector akan menjadi peralatan sihir yang sangat kompetitif. Kakak Peng, apakah kamu mempertanyakan kualitas peralatan sihir yang aku perbaiki sendiri? Li Yao tersenyum. Dia tidak pernah kurang percaya diri dalam hal peralatan sihir. Peng Hai juga tersenyum. Dia memasang Demon Beast Detector di telinga kirinya. Saat pikiran telepati Peng Hai membanjiri, Demon Beast Detector memancarkan cahaya merah redup, membuatnya tampak 10 kali lebih kuat dari yang terlihat sebelumnya. Peng Hai menggelengkan kepalanya keras, tapi Demon Beast Detector benar-benar diam. Pola kerja seperti itu memang membuatnya jauh lebih nyaman daripada peralatan magis probe tradisional yang biasanya dikenakan di pergelangan tangan. Selain itu, sangat ringan juga. Tidak terlalu rumit seperti apa yang dibesar-besarkan oleh 3 majalah peralatan magis. Mereka mengatakan itu akan mempengaruhi keseimbangan tubuh. Target pengguna detektor binatang iblis adalah penggarap tingkat menengah dan rendah, yang kecepatannya akan terlalu rendah untuk terpengaruh oleh detektor binatang iblis, kata Peng Hai tidak setuju. Dia melepas Demon Beast Detector dan berpikir sejenak sebelum berkata, asumsimu masuk akal. Zephyr Guild pasti sedang membuat keributan di belakangmu. Dulu ketika aku masih di Guild Nimbus Merah, aku menghubungi Guild Zephyr karena urusan bisnis beberapa kali. Tuan muda mereka, Qiu Guanyu, memang brutal dan tanpa ampun. Tidak heran semua orang memanggilnya, Hiu. Persekutuan Zephyr adalah sekte pemurnian besar yang telah bertahan selama lebih dari 100 tahun. Persekutuan ini sangat ahli dalam menyempurnakan peralatan sihir yang presisi. Namun, teknologi prosesor kristal telah sangat maju dalam beberapa tahun terakhir. Fungsi dari berbagai jenis peralatan sihir presisi tradisional kini dapat digantikan oleh prosesor kristal kecil, sehingga menyebabkan hilangnya pasar secara signifikan bagi Guild Zephyr. Persekutuan Zephyr tampaknya masih berkembang pesat saat ini. Namun jika sebuah kapal terlalu besar, sangat sulit untuk mengubah arahnya. Jika terus seperti ini, kemungkinan besar kapal itu akan runtuh dalam 10 tahun ke depan. Itulah mengapa tuan muda yang kuat dan tegas, Qiu Guanyu, pada dasarnya telah menjadi pemimpin sejati sekarang. Dia bekerja keras dalam transformasi persekutuan angin semilir dan mengalihkannya ke pasar yang lebih besar. Tahun ini, Zephyr Guild telah merilis berbagai macam detektor, dengan harapan dapat mendominasi pasar peralatan sihir probe. Namun, detektor yang mereka pasarkan semuanya dimaksudkan untuk dikenakan di pergelangan tangan. Betapapun presisinya detektor tersebut, mereka cacat secara bawaan dibandingkan dengan detektor binatang iblis Anda. Menghentikan orang lain menghasilkan uang adalah seperti membunuh hak paten mereka. Zephyr Guild telah menjadi sekte yang kuat selama 100 tahun. Ia bisa melakukan apa saja untuk bertahan hidup ketika didorong terlalu jauh. Trik bisnis yang pernah Anda lihat hanyalah awal mula. Dalam sejarahnya yang panjang, Persekutuan Angin Semilir mempunyai hubungan yang baik dengan 3 majalah perlengkapan sihir. Tidak akan ada masalah jika mereka menemukan kritikus kelas 2 yang mengirimkan beberapa ulasan negatif. Pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pemasok kamera kristal juga mudah untuk dijelaskan. Persekutuan Zephyr memiliki permintaan kamera kristal yang tinggi setiap tahunnya. Saya berasumsi bahwa mereka memberikan pesanan yang sangat besar kepada pemasok kamera kristal agar pemasok dapat melanggar perjanjian dengan Sekte Laut Gunung. Dengan cara ini, meskipun pemasok harus membayar denda kepada Sekte Laut Gunung, mereka masih bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih tinggi dari Persekutuan Angin Semilir. Bahkan ada kemungkinan bahwa pemasok kamera kristal telah dibeli oleh Zephyr Guild. Namun Mountain Sea tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Menurut uraianmu, informasi keuangan Sekte Laut Gunung, yang seharusnya menjadi rahasia besar, telah bocor. Pecahnya rantai modal yang akan datang diketahui oleh seluruh dunia budidaya. Pasti ada tahi lalat di Sekte Laut Gunung. Petik 2. Li Yao mengangguk setuju. Dia tahu bahwa dia benar mengunjungi Peng Hai. Dari sedikit informasi yang diberikan Li Yao kepadanya, Fienblad Peng Hai telah menyimpulkan penyebab dan kemungkinan hasil dari keseluruhan kejadian. Dia benar-benar salah satu penggarap paling cemerlang di generasinya. Li Yao menghela nafas dan berkata, aku telah berhasil mendapatkan sejumlah uang yang bisa membuat Sekte Laut Gunung melewati masalah ini untuk sementara waktu. Namun beberapa ratus juta masih jauh dari cukup untuk melawan konglomerat seperti Persekutuan Angin Semilir. Peng Hai merenung sejenak. Dengan mata melotot tajam, dia berkata, tidak sepenuhnya tidak mungkin untuk bersaing melawan Persekutuan Zephyr. Tapi aku perlu mengkonfirmasi sesuatu denganmu terlebih dahulu. Apakah ini masalah pribadi? Jika kamu hanya marah karena kamu telah dipermalukan oleh Persekutuan Zephyr, aku sarankan kamu tinggal meletakkannya dan melepaskannya. Jalan budidaya itu panjang dan sulit. Yang terbaik adalah jika kamu bisa menghemat waktu dan tenaga untuk latihan, bukan?
Li Yao terdiam selama setengah menit. Dia menatap mata Peng Hai dan berkata, bukan masalah pribadi kalau aku ingin mengalahkan persekutuan angin semilir. Pertama-tama, sebagai seorang pemurni, setiap peralatan sihir yang aku buat telah melalui prosedur yang melelahkan. Mereka seperti anak-anakku. Jika aku tidak melakukan serangan balik ketika peralatan sihirku dilumuri, aku akan merasa bersalah setiap kali aku melihatnya, pekerjaanku sendiri dan aku tidak akan bisa menyempurnakan peralatan sihir yang lebih baik di masa depan. Kedua, saudara Guan Xiong dari Sekte Laut Gunung telah menyelamatkan hidupku sebelumnya. Aku harus membalas budi. Ketiga, mimpiku lebih dari sekadar menjadi pemurni biasa. Aku akan menjadi pemurni terbaik di sektor asal surga. Pekerjaan sehari-hari seorang penyuling membutuhkan biaya yang jauh lebih besar daripada pelatihan seorang penggarap tipe pertempuran. Untuk kultivator tipe pertempuran, selama dia memiliki kekuatan yang cukup, dia bisa pergi ke Dark Desolate Domain di mana, jika beruntung, dia akan meningkat secara signifikan hanya dalam satu perjalanan. Segala sesuatunya berbeda bagi seorang penyuling. Untuk menjadi penyuling terbaik di sektor asal surga, saya harus membangun bengkel penyulingan yang paling canggih, belum lagi jumlah bahan surgawi dan harta karun duniawi yang perlu saya beli, yang bisa membuang-buang uang jika saya memilih yang salah. Kultivasi adalah pekerjaan yang menghabiskan banyak uang. Budidaya seorang penyulingan adalah pekerjaan yang sangat menghabiskan uang. Saya butuh uang, banyak uang. Demon Beast Detector memiliki prospek pasar yang sangat cerah. Saya yakin ini akan memberi saya keuntungan besar yang dapat mengatasi kekurangan uang saya dan memungkinkan saya untuk berdedikasi penuh pada pemurnian. Itulah alasanku mengapa perjuanganku melawan Zephyr Guild bukan bersifat pribadi, tapi karena adanya kontradiksi kepentingan yang mendasar. Keseriusan dalam kata-kata adik laki-lakinya menyentuh hati Peng Hai, yang baginya, tidak terlihat seperti seorang mahasiswa, tetapi lebih seperti master sebuah sekte. Li Yao telah berkembang pesat selama setahun terakhir. Peng Hai sekarang lebih optimis terhadap masa depan Li Yao. Dia tersenyum dan berkata, baiklah. Karena ini bukan masalah pribadi dan berkaitan dengan kepentingan mendasarmu, masuk akal untuk mencoba mengalahkan persekutuan Zephyr dengan semua sumber daya yang kamu miliki. Memang benar bahwa persekutuan Zephyr adalah konglomerat di bidang pemurnian peralatan magis, yang dapat mengerahkan lebih banyak sumber daya daripada yang bisa dilakukan olehmu dan Sekte Laut Gunung. Tetapi jangan meremehkan diri Anda sendiri. Sumber daya yang Anda miliki tidaklah kecil. Namun, sebelum kamu menggunakan sumber daya tersebut, ada pertanyaan penting yang perlu dijawab, yaitu tentang posisimu. Di manakah sebenarnya posisimu dalam persaingan antara Persekutuan Angin Semilir dan Sekte Laut Gunung? Kamu hanyalah mitra dari Sekte Laut Gunung. Tampaknya, Persekutuan Angin Semilir tidak mengincarmu. Bagaimana kamu bisa membenarkan usahamu untuk mengumpulkan sumber dayamu untuk melawan Persekutuan Angin Semilir? Li Yao linglung sejenak. Kakak Peng, saya tidak mengerti. Mengapa saya perlu membenarkan diri sendiri? Dan sumber daya apa yang saya miliki? Peng Hai tersenyum. Dia menunjuk dirinya sendiri. Bukankah aku salah satu dari sumber dayamu? Namun, aku tidak akan membantumu semudah itu. Memang benar kamu adalah adik laki-lakiku. Tapi Sekte Laut Gunung tidak ada hubungannya denganku. Mengapa aku harus membantu Sekte Laut Gunung? Li Yao merasa dia memahami apa yang ingin dikatakan Peng Hai. Kakak senior Peng, maksudmu? Peng Hai memotongnya. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki sejumlah uang. Apa rencana awalmu untuk menyelesaikan masalah rantai modal di Sekte Laut Gunung? Li Yao menjawab dengan jujur, saya berencana meminjamkan uang kepada Sekte Laut Gunung. Peng Hai tersenyum dan berkata, jika Anda meminjamkan uang ke Sekte Laut Gunung, satu-satunya keuntungan yang bisa Anda peroleh adalah bunganya. Tetapi jika proyek detektor binatang iblis benar-benar menjanjikan seperti yang Anda gambarkan, Sekte Laut Gunung pastilah menjanjikan, akan berkembang setelah mengalahkan Persekutuan Zephyr, dan ketika itu terjadi, Sekte Laut Gunung akan memperoleh pendapatan luar biasa dari detektor binatang iblis. Kalau begitu, kenapa kamu tidak membeli sahamnya sekarang? Li Yao bingung. Beli saham Mountain Sea Sect. Peng Hai menjawab, benar. Saya pikir akan terbuka untuk negosiasi jika ada yang ingin membeli sebagian sahamnya, dengan syarat mayoritas sahamnya masih terkendali. Dengan cara ini, ketika Sekte Laut Gunung bangkit di masa depan, Anda akan dapat menerima banyak dividen sebagai pemegang saham besar. Bukankah itu jauh lebih baik daripada mengandalkan bunga? Li Yao tergoda, tapi dia merasa itu terlalu rumit untuk dia tangani. Hal-hal seperti saham dan kepemilikan terlalu jauh darinya. Dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Selain itu, akan sangat memalukan baginya untuk berbicara dengan teman lamanya seperti Guan Xiong dan Jiang Wenbo tentang membeli saham mereka. Peng Hai melihat keraguannya. Dia tersenyum dan berkata, ini tidak berjalan seperti yang kamu bayangkan saat ini. Aku punya usul yang aku ingin kamu dengar. Pertama, saya akan menginvestasikan sebagian aset saya dan mendaftarkan sekte baru, dan Anda akan membeli saham sekte baru tersebut untuk menjadi pemegang saham terbesar kedua. Kalau begitu, kita akan bernegosiasi dengan Sekte Laut Gunung atas nama sekte baru tentang investasi yang baru saja kita diskusikan. Mata Li Yao terbuka lebar karena kegembiraan. Dia berseru, kakak senior Peng, kamu akhirnya menciptakan sektemu sendiri. Jika Peng Hai menginvestasikan Sekte Laut Gunung secara besar-besaran atas nama sektenya sendiri, potensi keuntungannya akan jauh lebih besar daripada uang itu sendiri.
Dipercayai dengan baik bahwa Peng Hai akan menjadi penggarap sektor asal surga termuda yang memasuki tahap formasi inti suatu hari nanti. Ketenaran dan pengaruhnya merupakan aset tidak berwujud. Begitu dia menjadi pemegang saham Sekte Laut Gunung, atau bahkan anggota Dewan Kehormatan, itu akan menjadi garis kehidupan bagi Sekte Laut Gunung. Bab 282, Direktur Operasi. Peng Hai tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja, aku tidak akan memberikan segalanya untuk proyek ini. Ini dimaksudkan sebagai percobaan. Lagi pula, aku hanya mengelola satu departemen sebelumnya ketika aku masih di Guild Nimbus Merah. Aku tidak punya pengalaman dalam membuat atau menjalankan sekte besar. Akhir-akhir ini aku berpikir bahwa aku harus berinvestasi pada sebuah proyek terlebih dahulu. Aku akan lebih berpengalaman dalam urusan bisnis apakah proyek itu berhasil atau gagal. Anda datang pada waktu yang tepat. Meskipun saya belum membaca laporan analisis kelayakan proyek, saya tahu bahwa Demon Beast Detector pasti sangat menjanjikan, mengingat Zephyr Guild sangat cemas dan banyak bergerak, sumber daya yang menentangnya. Kerja sama ini baik untuk saya, untuk Anda, dan untuk Sekte Laut Gunung. Saya sangat senang untuk bergabung. Li Yao tergerak. Meskipun Peng Hai berbicara seperti itu, dia tahu bahwa alasan utama Peng Hai melakukan ini adalah untuk membantunya. Saat Peng Hai sedang berbicara, Peng Hai menyalakan utusan bangau spiritual dan mengetik pesan. Saudara muda Li, kamu tahu bahwa, sebelumnya, tugas utamaku adalah menemukan rute bisnis yang aman, yang membutuhkan lebih banyak otot daripada otak. Aku juga tidak tahu banyak tentang promosi peralatan sihir. Tunggu sebentar, aku akan melakukannya, memperkenalkan seorang ahli kepada Anda. Dalam sekejap, seorang wanita profesional dan serius berusia 30-an muncul diam-diam di ruang pelatihan melalui susunan teleportasi di atas atap. Dia dikelilingi oleh lebih dari 10 berkas cahaya tempat aliran data yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Informasi diserap dengan kecepatan luar biasa. Li Yao merasa wanita cantik itu tampak familiar. Dia pikir dia pernah bertemu dengannya di suatu tempat, dan mungkin lebih dari sekali. Peng Hai berkata, Li Yao, datang dan temui Sang Tianling. Kamu bisa memanggilnya Sister Sang. Kemudian Li Yao teringat bahwa dia telah melihat Sang Tianling berkali-kali baik di Nexus maupun di laporan berita. Dia adalah seorang penggarap tipe admin yang jenius, dan dia telah menduduki posisi penting di beberapa sekte budidaya besar setelah dia lulus dari perguruan tinggi. 3 tahun lalu, dia ditunjuk sebagai Direktur Operasi Bright Valiant Tower, sebuah sekte budidaya. Melalui reformasi yang berani dan radikal, peringkat kemampuan komprehensif Menara Bright Valiant meningkat lebih dari 100 dan menjadikannya 500 sekte teratas di federasi. Kakak senior Peng tidak salah. Dia benar-benar ahli. Tapi bukankah dia Direktur Operasi Bright Valiant Tower? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Sang Tianling melirik Li Yao dan tersenyum. Peng Hai, aku membuat pilihan yang tepat untuk datang ke sini. Anggota Dewan Menara Bright Valiant terlalu tidak ambisius. Mereka sangat puas dengan status Menara Bright Valiant saat ini sehingga mereka takut untuk melakukan perubahan apapun. Setiap operasi proposal yang mengandung risiko sekecil apapun tidak disetujui oleh mereka. Kamu hebat. Bahkan belum memiliki sekte, kamu sudah mencoba mendeklarasikan perang melawan Zephyr Guild. Menarik. Dia mengangguk pada Li Yao. Saya Sang Tianling, aset pribadi dan konsultan merek Peng Hai. Saya bertanggung jawab mengoperasikan aset Peng Hai, dan juga memasarkan merek, Fienblade Peng Hai, di dunia budidaya. Mengetahui bahwa dia sedang berbicara dengan seseorang yang pernah menjadi direktur operasi dari 500 sekte teratas, Li Yao tidak berani meremehkannya. Dia berkata dengan sangat hormat, Saudari Sang, senang bertemu denganmu. Saya Li Yao, adik laki-laki Peng Hai. Sang Tianling tersenyum. Herring Li Yao, namamu cukup populer akhir-akhir ini. Banyak orang percaya bahwa prestasimu akan sama bagusnya dengan Peng Hai di masa depan. Menurutku juga begitu. Jadi, apakah Anda sudah memiliki konsultan aset dan merek pribadi? Jika belum, pertimbangkan saya. Saya bisa menangani kedua urusan Anda secara bersamaan. Li Yao tidak mengerti, apa sebenarnya konsultan aset dan merek pribadi itu. Sang Tianling menjawab, sederhana saja. Sebagian besar penggarap tipe non-admin tidak pandai menghasilkan uang, mereka harus mencoba dan mendapatkan uang berdasarkan naluri. Penggarap tipe pertempuran sering pergi berburu binatang iblis di dataran tinggi terpencil, penggarap tipe penciptaan seperti Anda akan menyempurnakan peralatan sihir dan menjualnya. Tetapi menghasilkan uang adalah tugas yang membosankan. Misalnya, jika Anda telah menyempurnakan sebuah peralatan sihir dan memutuskan untuk menjualnya sendiri, itu akan memakan banyak waktu, belum lagi risiko bahwa Anda mungkin tidak dapat menemukan pembeli dan penjualan yang paling cocok, itu dengan harga tertinggi. Katakanlah kamu telah menjual peralatan sihirmu dengan harga tertinggi. Bagaimana kamu akan memanfaatkan penghasilanmu sebaik-baiknya? Dengan menyimpannya di bank dan menikmati bunganya. Inilah saatnya penggarap tipe admin seperti saya menjadi berguna. Sebagai aset pribadi dan konsultan merek, saya dapat membantu Anda menyusun rencana promosi dan pemasaran menyeluruh untuk peralatan ajaib Anda. Setelah Anda menghasilkan uang, saya dapat membantu Anda menemukan investasi yang paling sesuai. Ketika sekte lain ingin bekerja sama dengan Anda, saya akan bertanggung jawab untuk menyelidiki latar belakang dan tujuan sebenarnya dari sekte tersebut dan memilih mitra terbaik untuk Anda.
Singkatnya, tugas saya adalah membantu klien saya mengatur aset mereka demi kepentingan terbaik mereka sehingga mereka dapat mengabdikan diri untuk bercocok tanam tanpa terganggu. Kalau brandnya lebih mudah dipahami. Nama seorang pria bagaikan bayangan pohon. Setiap penggarap mempunyai mereknya masing-masing. Vianblade Penghai adalah sebuah merek, Vulture Liao adalah sebuah merek, Vianstar Liao adalah merek lainnya. Jika merek Anda dioperasikan dengan baik, maka akan meninggalkan kesan positif di mata masyarakat, yang akan memberi Anda keuntungan besar. Terlepas dari segalanya, jika Anda dapat mengambil beberapa iklan setiap tahun, uang yang Anda peroleh akan cukup untuk membeli banyak materi surgawi dan harta duniawi. Tetapi jika merek Anda dioperasikan dengan buruk, Anda berisiko dianggap sebagai orang yang tidak sosial dan eksentrik meskipun Anda mempunyai kemampuan, dan itu akan sangat disayangkan. Contohnya, nama panggilanmu adalah Herring, dan kamu dilahirkan di kuburan peralatan magis. Jika seseorang mengipasi api secara diam-diam, kamu akan dengan mudah digambarkan sebagai seorang fanatik yang brutal dan haus darah. Setelah citra Anda diperbaiki, akan merepotkan untuk membentuknya kembali. Bagaimana Anda akan bermain-main di dunia kultivasi jika semua orang menganggap Anda sebagai penjahat super? Tetapi jika saya mengoperasikan merek Vulture Liao, saya akan menyoroti perjuangan, tekad, dan kegigihan Anda dan menjadikan Anda seorang anti pahlawan yang hidup dalam kegelapan, yang merupakan citra yang cukup populer di kalangan remaja. Liao akhirnya membereskan semuanya. Dia dulunya adalah seorang penggarap tingkat rendah yang kekurangan uang dan tidak perlu khawatir tentang aset dan mereknya. Namun seiring dengan meningkatnya kekuatannya, hal-hal sehari-hari mulai mengganggunya. Karena dia telah memasuki dunia tingkat yang lebih tinggi, sepertinya dia benar-benar bisa menggunakan konsultan pribadi. Peng Hai tersenyum. Tianling, jarang sekali kamu begitu tertarik pada adik laki-lakiku. Namun, mari kita fokus pada pendeteksi binatang iblis untuk saat ini. Kamu pasti sudah membaca file dalam perjalanan ke sini. Bagaimana, menurutmu apakah itu layak berinvestasi? Dia, Sang Tianling menganggukkan kepalanya, dan menurutku usulanmu sangat bagus. Buat sekte baru yang didanai oleh kalian berdua dan biarkan sekte baru berinvestasi di sekte Laut Gunung. Tidak masalah apakah sekte baru ini dapat menghasilkan uang atau tidak. Ini lebih tentang membangun merek, Vianblade Penghai, dan Vulture Liao. Penghai, meskipun kamu kemungkinan besar akan menjadi penggarap formasi inti termuda di federasi, itu hanya menunjukkan kemampuan tempurmu. Dunia kultivasi masih belum yakin dengan kemampuanmu mengelola sekte besar. Liao juga sama, kamu telah mencapai prestasi luar biasa dalam ujian registrasi penyuling. Tapi apakah peralatan sihir pertama yang kamu sempurnakan bisa sukses secara komersial atau tidak, masih belum bisa dipastikan, hasil dari ini akan sangat besar berdampak pada perkembangan masa depan Anda. Selama Zephyr Guild dikalahkan, kedua merek tersebut akan didirikan. Liao mengerutkan kening. Tetapi, persekutuan Zephyr sangat berpengaruh dalam perdagangan pemurnian dan penjualan peralatan magis. Banyak pemasok dan pedagang dari sekte Laut Gunung berada di bawah tekanan dari hal itu. Apa yang bisa kita lakukan? Sang Tianling tersenyum. Memang benar bahwa persekutuan Zephyr mempunyai pengaruh besar terhadap penyedia dan penjual peralatan sihir. Namun, jika kamu melihatnya dalam gambaran besar, kamu akan melihat bahwa kalian berdua memiliki sumber daya yang sama banyaknya dengan persekutuan Zephyr. Terutama kamu, Herring Liao. Liao menunjuk dirinya sendiri dengan bingung. Dia hanyalah seorang mahasiswa. Sumber daya apa yang dia miliki? Sang Tianling berkata, kau sendiri tidak berarti apa-apa. Tapi di belakangmu ada raksasa bernama Grand Desolate War Institution. Anda adalah siswa pertama yang memperoleh lebih dari 40.000 kredit dalam 1 tahun di lembaga perang terpencil. Saat ini, Anda adalah selebriti di lembaga tersebut. Juga, aku diberitahu bahwa lembaga perang terpencil telah mengalokasikan sebagian besar anggarannya kepada Departemen Pemurnian, berencana menjadikan Departemen Pemurnian sebagai jurusan terkemuka kelima di lembaga tersebut. Selain itu, banyak sekte tempur di dataran tinggi terpencil telah mensponsori Departemen Pemurnian juga. Anda kebetulan adalah kakak senior dari Departemen Pemurnian, dan juga presiden dari Starfire Union, bukan? Liao menganggukkan kepalanya. Matanya berbinar-binar, saat dia mulai memahami kemana arah pembicaraan ini. Sang Tianling melanjutkan, saya berasumsi bahwa Anda mungkin memiliki hubungan yang baik dengan para pemimpin lembaga perang terpencil, yang telah membesarkan Anda sebagai bintang masa depan. Mereka pasti akan mempertimbangkan beberapa permintaan dari Anda jika Anda menanyakan sesuatu tentang mereka. Jadi, jika kamu tidak bisa mempromosikan Demon Beast Detector di pasar, kenapa kamu tidak mempromosikannya di lembaga perang terpencil terlebih dahulu? Kamu tidak perlu khawatir tentang hasil dari promosimu. Bahkan jika kamu menjualnya dengan harga lebih rendah, selama staf dan siswa dari lembaga perang terpencil mau menggunakannya, tujuan kita akan terpenuhi. Benar, Liao merasa seperti sambaran petir menyambar kepalanya, menerangi segalanya. Kunci masalahnya ada pada dirinya sendiri. Lembaga perang terpencil memiliki departemen tempur terbaik di federasi. Staf dan mahasiswa yang pergi berperang di dataran tinggi Grand Desolate melebihi jumlah universitas lain manapun. Selain itu, banyak sekte tempur, serta militer, telah mengirimkan kandidat untuk belajar di Grand Desolate War Institution atau untuk misi kerjasama. Jika staf dan siswa dari Grand Desolate War Institution melengkapi Demon Beast Detector dalam skala besar, bukankah itu akan menjadi iklan terbaik?
Jika prajurit dan pelajar sekte tempur yang belajar di lembaga perang terpencil membawa pendeteksi binatang iblis kembali ke militer atau sekte budidaya mereka, pendeteksi binatang iblis pasti akan menyebar seperti virus tanpa bisa dihentikan. Tidak akan terlalu sulit untuk mempromosikannya di kampus. Sekarang lembaga perang terpencil mendukung Departemen Pemurnian, pendeteksi binatang iblis, sebagai peralatan magis yang disempurnakan oleh siswa Departemen Pemurnian, akan membawa banyak kehormatan bagi sekolah jika ternyata berhasil pasar. Terlebih lagi, selama kompetisi Piala Thunderbolt 1 lawan 2000, dia telah memakai Demon Beast Detector, yang telah menarik banyak perhatian. Ding Lindang, Zhao Tiange, Lu Tianshan, mereka semua adalah temannya. Dia tidak akan menemui banyak masalah baik di antara para guru maupun di antara para siswa. Dengan harga yang bisa diterima, bahkan mungkin saja Demon Beast Detector akan menjadi peralatan magis yang diperuntukkan bagi siswa dari Grand Desolate War Institution. Itu akan dibeli dalam jumlah besar oleh sekolah, dan ketika para siswa pergi ke hutan belantara, masing-masing dari mereka akan diminta untuk memakainya. Dalam hal ini, promosi tidak akan menjadi masalah sama sekali. Melihat, wajahnya, Sang Tianling tersenyum dan melanjutkan, saya juga diberitahu bahwa Anda kembali dari Gunung Suara Guntur dengan selamat setelah tinggal 10 hari 10 malam di dalam. Ini pasti layak untuk dihebohkan juga. Bab 283, Pilihan Sekte Laut Gunung. Sedangkan untuk dealer, kita tidak perlu mengikuti pola penjualan tradisional. Target pengguna Demon Beast Detector adalah penggarap tingkat menengah dan rendah. Mereka tidak boleh terlalu tua dan mungkin paling antusias dengan produk baru, Saya punya teman yang bekerja di Moon Splitting Sword Guild sebagai direktur pemasaran. Dia menyebutkan bahwa Moon Splitting Sword Guild sedang bersiap untuk membangun jaringan pemasaran dan pengiriman yang unik. Singkatnya, karena persekutuan Zephyr memiliki keunggulan yang mendominasi di bidang pemurnian dan penjualan peralatan sihir, kita harus keluar dari wilayah asal mereka dan mengarahkan perang ke medan perang yang lebih besar. Li Yao menganggukkan kepalanya dengan cepat. Tapi ada sesuatu yang mengganggunya. Aku pernah mendengar tentang Persatuan Pedang Pembelah Bulan sebelumnya. Ini adalah 500 sekte teratas yang berspesialisasi dalam seni pedang terbang. Aku tidak melihat hubungan antara pedang terbang dan logistik. Dengan senyuman misterius, Sang Tianling berkata, ini adalah rahasia bisnis. Anda akan mengetahuinya jika Anda mengetahuinya. Pada saat yang sama, di markas besar Sekte Laut Gunung. Bam! Sebuah tinju menghantam meja kantor yang terbuat dari besi, meninggalkan lubang yang dalam di dalamnya. Cangkir teh, file, dan prosesor kristal di atas meja semuanya melompat ke udara karena pukulan tersebut. Persekutuan Zephyr sungguh keterlaluan. Wajah Sangguan Jia memerah karena marah. Pembuluh darah di lehernya menonjol. Matanya penuh bercak darah, membuatnya tampak seperti setan gila. Sangguan Jia baru berusia lebih dari 30 tahun. Dia adalah pemimpin Sekte Laut Gunung dan kultivator tipe admin di tingkat awal tahap fondasi bangunan. Dia merasa tidak nyaman sebagai pemimpin. 2 tahun yang lalu, Sangguan Yu, ayahnya dan pemimpin sebelumnya dari Sekte Laut Gunung, gagal masuk ke tahap formasi inti dan menderita luka dalam yang serius selama usahanya, yang membuatnya tidak dapat lagi memimpin sekte tersebut. Namun, tidak ada penggarap tipe admin lain di Sekte Laut Gunung. Manajer profesional, semakin populer di banyak sekte selatan, yang dipekerjakan dengan gaji tinggi untuk operasional sehari-hari sebuah sekte. Namun sebagai sekte konservatif, Sekte Laut Gunung masih lebih memilih untuk menentukan pemimpinnya dari para anggotanya. Keluarga Sangguan adalah pemegang saham terbesar dari Mountain Sea Sect. Oleh karena itu, sebagai putra dari pemimpin sebelumnya dan juga penggarap tipe admin tertinggi di sektenya, didukung oleh para tetua termasuk Jiang Wenbo dan Guan Xiong, Sangguan Jia menjadi pemimpin termuda dalam sejarah Sekte Laut Gunung. Ketika dia baru saja menjadi pemimpin, Sangguan Jia juga berambisi, berharap untuk membangun Sekte Laut Gunung menjadi sekte kelas 1 di federasi. Namun, dia segera diberi pelajaran dari kenyataan. Mata kuliah manajemen yang diambilnya di perguruan tinggi terlalu teoretis untuk digunakan. Untuk menjalankan sekte besar seperti Sekte Laut Gunung, ada banyak masalah yang perlu ditangani. Terlepas dari segalanya, biaya pengobatan untuk hampir 100 pensiunan penggarap sekte tersebut sudah cukup untuk membuatnya sakit kepala setiap hari. 100 penggarap semuanya adalah senior yang dapat dipuji yang telah melakukan pertempuran berdarah dan memberikan kontribusi besar kepada Sekte Laut Gunung dalam ratusan tahun terakhir. Banyak dari mereka menderita luka serius di Sekte Laut Gunung dan hanya mampu hidup dengan bantuan obat-obatan yang mahal. Ayahnya sendiri, Sangguan Yu, juga salah satunya. Tidak mungkin dia bisa meninggalkan mereka sendirian. Namun, vitalitas para penggarap sangat mengesankan, dan mereka dapat berumur panjang. Beberapa orang lanjut usia berusia lebih dari 200 tahun, yang meskipun tidak dapat pergi ke medan perang lagi karena cacat, tampaknya cukup menjanjikan untuk hidup 100 tahun lagi dengan bahan surgawi dan harta duniawi serta obat-obatan yang mereka minum setiap hari. Secara alami, mereka akan mengandalkan Sekte Laut Gunung selama sisa hidup mereka. Bukan berarti Sekte Laut Gunung bisa begitu saja mengusir mereka dari pintunya. Kalau begitu, tidak ada lagi yang mau bertarung demi Sekte Laut Gunung. Seperti kata pepatah, tidak pernah hujan, itu mengalir. Sebelum dia dapat menerapkan tindakan apapun sebagai pemimpin baru, kabar buruk datang bahwa Guan Xiong, pakar utama dari Sekte Laut Gunung, menderita luka parah dan kehilangan kekuatan saat dia sedang menjalankan tugas patroli yang ditugaskan oleh militer.
Berita itu membuat Sangguan Jia benar-benar bodoh. Sekte Laut Gunung adalah sekte setengah pertempuran dengan dua lini bisnis. Yang lebih penting adalah melakukan misi kuasi militer dari pemerintah federal, atau memburu binatang iblis dan menyelidiki lokasi induk di kedalaman dataran tinggi terpencil, yang biasanya dipimpin oleh Guan Xiong dan para penggarap tipe tempur di sekte tersebut. Guan Xiong yang terluka parah setara dengan salah satu kaki sekte Laut Gunung yang lumpuh, semakin tebal. Hikmahnya adalah bahwa sekte Laut Gunung menerima beberapa pesanan besar dan sejumlah besar pinjaman murah dari pemerintah federal atas keberanian Guan Xiong. Sangguan Jia mengambil keputusan dan memperkenalkan jalur perakitan peralatan magis yang tepat dengan pinjaman tersebut, berencana untuk mengubah sekte Laut Gunung. Namun transformasinya tidak semudah yang dibayangkannya. Peralatan magis yang tepat yang disempurnakan oleh sekte Laut Gunung itu konyol dan bodoh. Ini menemui kegagalan besar di pasar. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, dia bertemu dengan proyek Demon Beast Detector yang penuh dengan potensi. Kali ini, sekte Laut Gunung benar-benar memasukkan semua telur yang tersisa ke dalam keranjang proyek detektor binatang iblis. Riset pasar cukup memuaskan. Setelah peningkatan jalur perakitan di bawah pengawasan Li Yao, kualitas produk juga meningkat secara signifikan. Ketika Sangguan Jia mengira sekte Laut Gunung akhirnya akan mencapai puncaknya, monster besar bernama Persekutuan Angin Semilir datang entah dari mana, yang tidak hanya ingin mengalahkan sekte Laut Gunung di pasar, namun juga berniat menelan sekte Laut Gunung secara keseluruhan. Kertas di tangan Sangguan Jia terasa seperti api yang membakar telapak tangannya hingga ke jantungnya. Sangguan Jia hampir kehilangan kendali dan merobek kertas itu menjadi beberapa bagian. Menenangkan dirinya selama setengah menit, dia mencoba menahan amarahnya dan terus membaca. 12 dealer dari 3 kota lainnya telah menghentikan kerja sama dengan kami. Belum ditemukan pemasok kamera kristal pengganti. The Falling Stars Mansion bersedia bekerja sama dengan kami, dengan syarat kenaikan harga 30%. Mereka hanya mencoba mengambil keuntungan dari masalah kita. Persekutuan Zephyr telah mengusulkan rencana akuisisi lagi, dengan persyaratan yang lebih keras. Sangguan Jia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Ia merasa telah mencium bau belerang. Api di dadanya semakin membara. Sebagai penggarap tipe admin, dia memahami prinsip bisnis dengan sangat baik. Apapun bisa diperdagangkan dengan harga yang sesuai. Namun, jauh di lubuk hatinya, Sangguan Jia adalah seorang pria yang lahir dan besar di dataran tinggi Grand Desolate. Dia keras kepala seperti pohon poplar di padang pasir. Terlepas dari kenyataan bahwa sekte Laut Gunung adalah sekte kuno yang telah bertahan selama ratusan tahun dan memiliki sejarah dan kebanggaan tersendiri, terlepas dari trik kotor yang digunakan oleh Persekutuan Angin Semilir dalam kompetisi termasuk menyusup ke sekte Laut Gunung melalui spionase, rencana akuisisi yang diusulkan oleh Zephyr Guild saja sudah cukup untuk membuat Sangguan Jia mengatakan tidak. Menurut rencana akuisisi, Zephyr Guild hanya akan membeli aset Mountain Sea. Adapun anggota sekte Laut Gunung, mereka harus diuji oleh Persekutuan Zephyr untuk menentukan apakah mereka memenuhi syarat untuk tinggal di Persekutuan Zephyr cabang Laut Pegunungan. Tidak sulit untuk menebak bahwa para penyandang cacat dan pensiunan anggota yang telah memberikan kontribusi besar kepada sekte Laut Gunung tidak akan memenuhi syarat. Mereka mungkin akan tersapu habis seperti sampah dengan paket pesangon. Meskipun Sangguan Jia telah mengeluh tentang orang cacat dan pensiunan penggarap dan berpikir mereka memberikan beban besar padanya sebagai pemimpin baru sekte tersebut, dia tidak tega mengusir mereka begitu saja. Selain segalanya, dia akan bertarung melawan Hiu, Qiu Guanyu sampai akhir hanya untuk orang cacat dan pensiunan anggota sektenya. Sangguan Jia menggigit bibirnya dan membaca. 3 sekutu yang telah bekerja sama dengan kami selama beberapa dekade semuanya menolak permintaan kami untuk memberikan lebih banyak pinjaman. Ini bisa dimengerti. Dengan segala sesuatunya yang meningkat hingga saat ini, tidak ada yang cukup percaya diri untuk meminjamkan uang mereka kepada kami. Apa? 3 pemegang saham lainnya telah menyatakan niat mereka untuk mentransfer saham mereka ke Zephyr Guild. Apa? Seperti ikan yang meronta-ronta di keranjang, dada Sangguan Jia membusung, lalu roboh tak berdaya. Dia terjatuh ke kursinya, tidak bisa bergerak lagi. Saat itu, seseorang mengetuk pintunya. Itu suara sekretarisnya. Penatua Guan dan Penatua Ji yang ada di sini. Sekte Laut Gunung merasa gelisah akhir-akhir ini. Banyak pemegang saham setuju untuk diakuisisi oleh Zephyr Guild. Bagaimanapun, Sekte Laut Gunung sedang menuju kebangkrutan jika keadaan tetap tidak berubah. Namun Guan Xiong dan Jiang Wenbo adalah 2 pendukung anti-akuisisi yang paling keras. Mereka juga merupakan senior paling terpercaya di Sangguan Jia. Tolong, biarkan mereka masuk. Sangguan Jia membersihkan pakaian dan emosinya dan menyapa kedua tetua itu. Dia terkejut melihat kegembiraan di wajah mereka. Pak, Guan Xiong meluncurkan sound killer, yang merupakan penghalang yang dapat mencegah siapapun di luar penghalang mendengar apa yang dikatakan di dalam. Pak, Jiang Wenbo juga meluncurkan sebuah rune. Cahaya kuning memindai segala sesuatu di dalam penghalang, memastikan tidak ada peralatan sihir penyadap di dalam ruangan. Melihat keseriusan mereka, Sangguan Jia semakin terkejut. Dia bertanya, tetuaku, apakah ada yang salah? Jiang Wenbo memandang Guan Xiong dan berkata sambil tersenyum, pemimpin, apakah Anda pernah mendengar tentang Fian Blade Peng Hai? Sangguan Jia mengangguk. Tentu saja aku punya. Dia adalah ahli termuda yang mencapai puncak tahap fondasi bangunan. Dia memburu 2 binatang siluman yang kuat berturut-turut tahun lalu, yang merupakan berita besar saat itu.
Dikatakan bahwa dia akan menjadi penggarap formasi inti termuda dari federasi. Dia pernah menjadi manajer pemasaran dari Guild Nimbus Merah. Dengan karyanya, Guild Nimbus Merah telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Peringkat kemampuan komprehensifnya meningkat lebih dari 70 dalam daftar 500 sekte teratas federasi hanya dalam 2 tahun. Tetapi saya mendengar bahwa dia telah mengundurkan diri dari persekutuan Nimbus Merah untuk masuk ke tahap formasi inti. Dia sekarang adalah seorang penggarap yang tidak terafiliasi. Mengapa kamu tiba-tiba menyebut Fienblade Peng Hai? Guan Xiong menyeringai. Pemimpin, kamu benar. Tapi Fienblade Peng Hai memiliki identitas lain. Dia adalah kakak laki-laki Liao. Mata Sang Guan Jia bersinar, lalu suram lagi. Dia berkata, aku ingat sekarang. Peng Hai dan Liao sama-sama berasal dari lembaga perang terpencil. Tentu saja dia adalah kakak laki-laki Liao. Namun, ribuan siswa lulus dari lembaga perang terpencil setiap tahun. Dia mungkin tidak mengetahuinya Liao sama sekali, karena dia jauh lebih tua dari Liao. Aku ragu kita bisa melakukan hal itu. Jiang Wenbo menggelengkan kepalanya. Pemimpin, kamu salah. Liao dan Peng Hai bukan hanya murid dari lembaga perang terpencil. Mereka berdua berasal dari kota tombak terapung dan mereka memiliki guru pencerahan yang sama. Mereka adalah hubungan saudara junior-senior yang paling dekat. Apa? Sang Guan Jia berdiri tanpa sadar. Jantungnya berdebar kencang. Semua kultivator sangat menghormati guru pencerahan mereka. Mereka mungkin mempunyai banyak guru dalam hidup mereka, tetapi hanya ada satu guru pencerahan. Hubungan kakak-kakak junior seperti itu sungguh luar biasa. Jiang Wenbo melanjutkan, Liao telah menghubungi Fienblade Peng Hai dan membujuknya untuk membeli saham dan menginvestasikan proyek Demon Beast Detector. Selain uang, Peng Hai memiliki koneksi berpengaruh dan jaringan pemasaran di selatan federasi. Apa hubungannya menurutmu, pemimpin? Sang Guan Jia mengusap wajahnya dengan keras, mencoba menenangkan dirinya. Apakah Fienblade Peng Hai mengatakan bahwa dia ingin mengambil alih sekte Laut Gunung? Jiang Wenbo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Pedang Iblis Peng Hai tidak tertarik untuk mengendalikan sekte Laut Gunung, dia juga tidak akan mengganggu operasi sehari-hari. Dia mengatakannya dengan sangat lugas. Pertama, atas permintaan saudara muda Liao, dia memutuskan untuk membantu sekte Laut Gunung. Kedua, dia sangat tertarik dengan proyek detektor binatang iblis itu sendiri dan berharap dapat membuat kuilnya lebih besar dengan kerja sama kita. Sang Guan Jia tersenyum pahit. Dia tahu dia terlalu banyak berpikir. Sekte Laut Gunung telah menjadi sekte kelas 2 sejak awal. Sekarang karena terperosok dalam masalah, Fienblade Peng Hai pasti tidak ingin mengambil alih bahkan jika dia ingin mengendalikan sebuah sekte. Bagus. Sang Guan Jia menamparkan mejanya, kami terbuka untuk negosiasi apapun selama kami masih bisa melawan Sapphire Guild. Bab 284, terbakar. Liao akhirnya menyetujui rencana Fienblade Peng Hai. Mereka bersama-sama menciptakan sekte baru dan masing-masing menyediakan sebagian dari ibu kota. Dengan cara ini, Liao dan Peng Hai akan terikat pada perahu yang sama. Dengan kepentingan bersama, hubungan mereka akan semakin erat, dan itu baik bagi keduanya. Fienblade Peng Hai adalah nama pemimpin sekte baru. Operasi harian sebenarnya dijalankan oleh Sang Tianling. Sebenarnya tidak banyak urusan yang perlu ditangani, karena ini adalah sekte investasi yang tidak banyak anggotanya. Sebagian besar pendapatannya dihasilkan dari investasi sekte lain. Target utama investasi saat ini, tentu saja, adalah sekte Laut Gunung. Liao mencurahkan sebagian besar uang yang diperolehnya di kota ular untuk sekte baru, yang menjadikannya pemegang saham terbesar kedua. Selain itu, dia meninggalkan sejumlah uang kepada kakek Wang dan guru pencerahannya, Sun Biao. Dia juga meminta Sang Tianling untuk membentuk dana perwalian dengan sebagian uangnya untuk membantu meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah menengah klan pertambangan kota tombak terapung, serta para siswa yang berbakat dan membutuhkan. Liao membutuhkan 1 hari penuh untuk menyelesaikan semuanya sebelum dia kembali ke lembaga perang terpencil secepat yang dia bisa. Liao cukup sibuk selama beberapa hari berikutnya. Di satu sisi, dia perlu mengenal para ahli dan peneliti yang baru saja datang ke Departemen Pemurnian, yang masing-masing memiliki kepribadian dan gaya pemurnian yang unik. Saat Liao mulai mengenal mereka, dia juga belajar banyak dari mereka dan merasa hal itu sangat membantu. Gerakan tangannya yang seperti kilat, naluri alaminya tentang peralatan magis, dan ide-ide fantastis tentang modifikasi dipuji oleh para ahli. Di sisi lain, Liao mengusulkan serangkaian rencana untuk mempromosikan Demon Beast Detector kepada para pemimpin sekolah melalui Yuan Manqiu. Karena lembaga perang terpencil telah menginvestasikan sejumlah besar uang ke Departemen Pemurnian, tentu saja mereka ingin Departemen Pemurnian membuat perbedaan. Sebagai peralatan sihir bernilai komersial pertama yang dibuat oleh seorang siswa dari Departemen Pemurnian, pendeteksi binatang iblis tidak menemukan banyak kesulitan untuk mendapatkan dukungan dari sekolah. Seperti itu, saat persekutuan angin semilir memperketat ikatan di leher sekte Laut Gunung dengan rantai modal dan para pedagang, badai yang lebih besar muncul dalam suasana yang tampak sunyi. 3 hari kemudian, kilatan badai pertama terjadi. Liao, senang bertemu denganmu. Saya Gao Sueman, jurnalis Predator, yang dipandu oleh Asosiasi Pemburu Iblis. Terima kasih atas waktu Anda untuk mengikuti wawancara ini. Melihat gadis berambut pendek dengan pakaian berburu rapi berdiri di depannya, Liao merasa agak terkejut.
Dia tahu bahwa Vian Glad Peng Hai dan Sang Tianling akan melakukan sesuatu, tapi dia tidak menyangka mereka begitu kuat. Demon Hunter adalah karir yang sangat istimewa di dunia budidaya. Mereka adalah pemburu binatang iblis profesional. Mereka mungkin bukan yang terkuat, tapi mereka memiliki pengalaman paling banyak dalam berburu dan bertahan hidup di alam liar. Mereka bisa memburu binatang iblis dengan cara yang jauh lebih efisien daripada penggarap biasa. Bagi penggarap seperti Li Yao, Ding Lindang, atau Guan Xiong, memburu binatang iblis adalah cara melatih dan mengumpulkan kekayaan. Namun bagi seorang pemburu iblis profesional, perburuan itu sendiri merupakan proses yang memuaskan dan kepuasan tertinggi. Asosiasi Pemburu Iblis, seperti namanya, adalah kemitraan dari para pemburu iblis yang ganas. Predator, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemburu Iblis, adalah majalah yang sangat profesional dan berpengaruh di dunia budidaya. Ini memposting pembaruan dari dataran tinggi Grand Desolate dan tips melawan binatang iblis, serta pengenalan peralatan magis setiap hari. Banyak penggarap membaca Predator untuk mempelajari cara melawan binatang iblis dan cara menyelamatkan hidup mereka di hutan belantara. Penjualan Predator tidak setinggi 3 majalah peralatan sihir, tapi mereka lebih berwibawa daripada mereka dalam hal pertempuran di hutan belantara dan kelangsungan hidup. Kritikus terhadap 3 majalah peralatan sihir semuanya ahli. Namun mereka mungkin tidak terlalu mengenal alam liar, sehingga terkadang membuat ulasan mereka menjadi tidak praktis. Namun, jurnalis dan kritikus Predator adalah pemburu iblis profesional terkenal yang menulis ulasan mereka berdasarkan pelajaran berdarah yang mereka pelajari dalam pertempuran nyata. Jika Demon Beast Detector didukung oleh Predator, pengaruh negatif yang disebabkan oleh 3 majalah peralatan sihir akan sangat berkurang. Li Yao, aku diberitahu bahwa kamu bertahan 10 hari 10 malam jauh di dalam gunung suara gemuruh di wilayah kesunyian gelap dan kembali ke rumah dengan selamat, yang telah dikonfirmasi oleh kamp pelatihan Guntur. Juga, dari apa yang aku tahu, kamu jas kristal telah rusak parah sebelum dimulai, dan kamu melewati 10 hari hanya dengan pedangmu. Gao Sueman telah mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelum wawancara. Dia tersenyum dan berkata, pencapaianmu yang luar biasa telah menjadi terkenal sekarang. Banyak pembaca, Predator, yang penasaran dengan satu pertanyaan. Bagaimana kamu bisa bertahan sampai akhir tanpa jas kristalmu padahal kamu hanya seorang kultivator tahap penyempurnaan? Petik 2. Li Yao berdeham. Dia mengeluarkan Demon Beast Detector yang sudah usang dari sakunya dan berkata, ketika aku tersesat di kedalaman Tunderous Sound Mountain, aku hampir putus asa. Syukurlah, aku telah membawa peralatan sihir yang disempurnakan, sendirian, itulah alasan terbesar kenapa aku bisa melarikan diri dari Dark Desolate Domain yang penuh bahaya meskipun aku hanya seorang penggarap tahap penyempurnaan. Li Yao hanya bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Dia telah menelan 10 tetes darah hati naga singa di Gunung Suara Gemuruh, dan mengalami tekanan super yang disebabkan oleh ledakan inti iblis yang mirip dengan lingkungan ketika teknik pemurnian 1000 tempering 100 diciptakan, yang menyebabkan terobosan besar dalam tubuhnya. Dia tidak hanya naik ke tahap penyempurnaan tingkat 11, tubuhnya bahkan lebih kuat daripada praktisi tubuh lainnya pada tingkat yang sama. Bersama dengan aroma menakutkan dari naga singa mutan dan bantuan cincin kosmos, dia akhirnya berhasil keluar dari Gunung Suara Gemuruh hidup-hidup. Namun, dia tidak berbohong ketika dia mengatakan bahwa Demon Beast Detector juga memainkan perannya. Li Yao sudah lama diberitahu bahwa dia akan diwawancarai. Dia telah menulis banyak naskah dengan kutipan menarik dari petualangannya dan menghafalkannya. Sekarang setelah dia mulai berbicara, kefasihannya membuat Gao Sueman sering menganggukkan kepalanya. Sebagai jurnalis, Predator, Gao Sueman juga ahli dalam pertempuran di hutan belantara dan kelangsungan hidup. Dia mengajukan pertanyaan sesekali. Li Yao mengatakan yang sebenarnya, meski hanya sebagian, jadi dia tidak takut dengan pertanyaannya. Dia hanya menggambarkannya sebagai seorang penggarap yang cukup baik di tahap penyempurnaan tingkat 7 dan menyoroti pentingnya detektor binatang iblis. Jadi, maksudmu Demon Beast Detector benar-benar alat yang luar biasa dalam bertahan hidup di alam liar. Gao Sueman juga terpikat. Berdasarkan pengalaman bertarungnya yang melimpah, dia segera merasakan nilai dari Demon Beast Detector. Anda bisa mencobanya sendiri, Mes Gao, jika Anda mau. Li Yao telah bersiap untuk ini. Dia memimpin Gao Sueman ke zona pengajaran lapangan di Departemen Tempur, yang merupakan simulasi lingkungan liar tempat ratusan jenis binatang iblis diternakan. Gao Sueman memakai Demon Beast Detector dan menjalankan tes selama 1 jam dengan penuh semangat. Efisiensi peralatan sihir jauh lebih baik dari yang dia duga. Dia merasa belum cukup menikmatinya saat ujian selesai. Melihat ini, Li Yao mengeluarkan 5 detektor binatang iblis dan berniat memberikannya sebagai hadiah kepada staf Predator. Tapi Gao Sueman menolak tawarannya dan membayarnya. Membiarkan mereka menyimpan beberapa detektor binatang iblis adalah apa yang Li Yao harapkan. Gao Sueman cukup efisien. Keesokan harinya, Predator memposting sebuah artikel berjudul 10 hari di Gunung Iblis, yang menekankan fakta bahwa Li Yao hanya berada di tahap penyempurnaan tingkat 7 dan penggunaan detektor binatang iblis yang luar biasa. Di akhir artikel terdapat beberapa review yang ditulis oleh Gao Sueman dan beberapa kritikus Predator lainnya. Kesimpulan mereka jauh berbeda dari 3 majalah peralatan sihir. Sebagai peralatan magis pertama yang dikomersialkan dari pemurni baru, detektor binatang iblis memiliki banyak kekurangan yang dapat diperbaiki. Namun,
Ide cerdik untuk menyempurnakannya menjadi kacamata berlensa merupakan terobosan besar dalam peralatan magis penyelidikan, yang signifikansinya telah meningkat belum sepenuhnya diakui oleh dunia budidaya. Untuk kultivator tingkat tinggi dengan kemampuan komputasi yang luar biasa, Demon Beast Detector tidak terlalu berarti. Untuk penggarap tingkat rendah yang kebanyakan menjalankan misi dalam tim, tampaknya berlebihan bagi setiap anggota tim untuk memakai pendeteksi binatang iblis. Namun, dalam kasus di mana seorang penggarap tingkat rendah sayangnya ditinggalkan sendirian di hutan belantara karena kecelakaan, pendeteksi binatang iblis pasti akan meningkatkan kemungkinannya untuk bertahan hidup. Meskipun artikel tersebut diposting di halaman sekunder, pujian yang melimpah masih menarik banyak perhatian. Hutan belantara dataran tinggi terpencil adalah tempat di mana segala sesuatu bisa terjadi. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka bisa aman sepanjang waktu. Sebuah tim dicerai-beraikan oleh binatang buas yang kuat, meninggalkan anggota tim di hutan belantara menunggu penyelamatan, itu bukanlah hal yang aneh selama tugas berburu. Siapa yang akan menolak peralatan sihir yang nyaman dan mampu meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup? Liao terus mengembangkan kerjasama dengan Grand Desolate War Institution. Departemen tempur tidak diragukan lagi adalah yang paling berpengaruh dan paling membutuhkan Demon Beast Detector di dalam Grand Desolate War Institution. Untuk dua organisasi mahasiswa Departemen Tempur, Ding Lingdang adalah presiden sebelumnya serta instruktur petahana dari Iron Fist Club, dan Vian Glad Peng Hai dulunya adalah legenda Chaos Edge Hall yang memimpinnya ke puncaknya dengan mengalahkan klub tangan besi. Didukung oleh Ding Lingdang dan Peng Hai, proyek Demon Beast Detector sama sekali tidak menemui masalah di kampus. Selain itu, banyak siswa yang masih mengingat penampilan Memukau Liao dan nilai kredit yang melonjak di semester terakhir dan penasaran dengan peralatan sihir merah yang dia kenakan sepanjang waktu. 500 detektor binatang iblis pertama dijual ke lembaga perang terpencil dengan harga 20% di bawah biaya, yang kemudian ditebus oleh para siswa dengan kredit mereka. Belum ada yang tahu performa sebenarnya. Namun 500 mahasiswa yang berjalan dengan acuh tak acuh dan mengintimidasi di kampus dengan mengenakan kacamata berlensa merah sudah merupakan pemandangan yang mengesankan. Beberapa hari kemudian, ketika para siswa kembali dari kunjungan lapangan ke hutan belantara, sebagian besar piala mereka meningkat secara signifikan. Setelah itu, Demon Beast Detector terbakar di dalam Grand Desolate War Institution. Bab 285, Iklan. Detektor binatang iblis milik Liao benar-benar bagus. Alat ini mengidentifikasi binatang iblis dengan cepat dan tepat. Hari ini, aku bertemu dengan seekor kelinci burung pipit api di hutan belantara yang mana aku akan mengira sebagai burung pipit api tanpa pendeteksi binatang iblis. Syukurlah, aku berhasil memakainya dan aku menghasilkan banyak uang. Ya, binatang iblis yang aku buru dalam karya wisata ini 10% lebih banyak dari biasanya. Pantas saja nilai kredit Liao melonjak pada semester lalu. Peralatan sihir ini pasti sangat membantu. Haha, apakah kamu memperhatikan bahwa kamu diliputi oleh aura misteri ketika kamu memakai Demon Beast Detector? Aku akan berjalan-jalan di sekitar Departemen Medis dan Departemen Seni Liberal besok dengan Demon Beast Detectorku. Aku yakin banyak para gadis akan menganggapku sangat menarik. Astaga, kamu mempermalukan dirimu sendiri. Detektor binatang iblis adalah peralatan magis luar biasa yang dirancang untuk membantumu meningkatkan efisiensi berburu, dan yang kamu pikirkan hanyalah memikat gadis-gadis dengan peralatan itu. Aku hanya punya 4 kata untuk dikomentari atas perilaku tidak bertanggung jawab dan egois seperti itu, bawalah aku bersamamu. Aku hanya punya 3 kata untuk kalian berdua, ayo pergi bersama. Banyak pengamatan seperti itu yang muncul di BBS dari Wastelen Battle Network. Selama beberapa hari berikutnya, banyak siswa dari Departemen Tempur yang berkeliaran di pegunungan terapung di Departemen Medis dan Departemen Seni Liberal mengenakan detektor binatang iblis mereka. Ternyata, siswa yang memakai Demon Beast Detector benar-benar terlihat tajam dan percaya diri. Salah satu siswa, yang pernah menjalin hubungan ambigu dengan seorang gadis dari Departemen Medis meskipun mereka saling jatuh cinta, memutuskan untuk menceritakan perasaannya yang sebenarnya dengan Demon Beast Detector yang meningkatkan kepercayaan dirinya. Bukan berarti Demon Beast Detector harus menerima pujian. Itu hanyalah perkembangan alami dari hubungan mereka. Namun, setengah hari kemudian, berita bahwa seorang pria jelek dari Departemen Tempur mencuri hati seorang gadis dari Departemen Medis telah menjadi topik hangat di Wastelen Battle Network. Untuk Departemen Tempur yang hampir seluruhnya terdiri dari laki-laki, efek samping dari Demon Beast Detector bahkan lebih penting daripada peningkatan efisiensi berburu. Permintaan mereka terhadap Demon Beast Detector melonjak dalam semalam. Sekte Laut Gunung gagal memuaskan mereka meskipun mencoba mengirimkan lebih banyak detektor binatang iblis ke kampus. Para siswa yang mendapatkan Demon Beast Detector mengambil foto selfie dan mempostingnya di Nexus, mengundang kekaguman dan kecemburuan dari teman-temannya. Mereka yang tidak merasa puas dengan situasi yang ada. Mereka meminta lebih banyak dan hampir menimbulkan kerusuhan. Mode ini dengan cepat menyebar ke seluruh dataran tinggi Grand Desolate dari lembaga perang Grand Desolate. Banyak sekte tempur yang bekerja sama dengan lembaga perang Grand Desolate. Militer juga telah mengirimkan banyak tentara untuk belajar di sana. Para kandidat menerima banyak Demon Beast Detectors dari berbagai saluran. Dibandingkan dengan hiruk-pikuk siswa, sekte budidaya lebih berhati-hati terhadap peralatan sihir baru. Banyak dari mereka membandingkan Demon Beast Detector dengan peralatan magis probe yang populer di pasar.
Banyak analisis diferensial yang diposting di forum profesional yang ditulis oleh penggarap berpengalaman, yang, meskipun mungkin bukan ahli peralatan sihir, cukup dapat dipercaya karena keahlian mereka. Kesimpulan mereka bervariasi. Beberapa dari mereka sudah terbiasa dengan peralatan sihir yang dikenakan di pergelangan tangan dan sudah menyusun serangkaian taktik berdasarkan posisi itu. Tidak mudah bagi mereka untuk beralih ke sesuatu yang baru. Meski begitu, mereka harus mengakui bahwa detektor binatang iblis memiliki desain inovatif yang memiliki kemungkinan bahwa alat itu akan setara dengan peralatan sihir probe di pergelangan tangan suatu hari nanti. Sebagai peralatan magis baru yang disempurnakan oleh seorang pemula, detektor binatang iblis telah mendapatkan cukup banyak pujian, yang disebarluaskan dengan kecepatan eksponensial seperti virus menular di dunia budidaya. Qiu Guanyu, Hiu, dari Persekutuan Angin Semilir, memperhatikan tren tersebut dan segera melawan. Dia menuangkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan menjanjikan banyak keuntungan kepada para dealer dan pemasok kamera kristal untuk membuat sekte Laut Gunung sesak napas, sampai-sampai dia rela binasa bersama lawannya. Jika dia mengendalikan dealernya, jaringan pemasaran untuk Demon Beast Detector tidak akan bisa berkembang. Jika dia mengendalikan pemasok kamera kristal, produktivitas Demon Beast Detector akan dijaga agar tetap minimum. Pujian yang tinggi saja tidak cukup untuk menjelma menjadi penjualan dan keuntungan. Seiring berjalannya waktu, arus kas sekte Laut Gunung akan mengering, yang akan menjadi pertanda kehancurannya. Ini adalah rencana Qiu Guanyu. Namun, ada satu hal yang di luar dugaannya. 10 hari kemudian, di rumah Ding Lingdang. Liao dan Ding Lingdang sedang duduk di ruang tamu, mata mereka terfokus pada gambar 3D yang hidup yang diputar di proyektor hologram. Adegan pertama adalah awan hitam yang mengamuk disertai kilat dan guntur. Gambaran dan musik yang menakjubkan menunjukkan bahwa hal ini dimungkinkan oleh investasi besar dan memiliki ambisi yang luar biasa. Kamera menembus awan. Di dalam gambar itu kini terdapat serangkaian gunung megah dan menakjubkan yang menjulang dalam kegelapan yang ditutupi oleh sambaran petir yang menyilaukan. Raungan buas binatang iblis bergema dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tulisan muncul di bagian bawah gambar yang berbunyi, Gunung Suara Gemuruh, tanah penuh bahaya dan didominasi oleh binatang iblis yang kuat. Aduh, binatang iblis tipe elang dengan bulu tajam dipotong pada gambar di sudut kanan atas dan terjun ke Gunung Suara Guntur. Kamera mengikuti. Setelah terjun bebas yang mendebarkan, ia memasuki hutan. Lalu, gambarnya menjadi hitam. Suara gemerisik datang dari latar belakang, yaitu suara binatang iblis yang berkelahi, mengunyah, dan menjerit. Tiba-tiba, suara-suara itu menghilang. Nafas berat memenuhi latar belakang, yang terdengar seolah-olah sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di belakang penonton. Teks muncul lagi di layar hitam, seorang penggarap tahap penyempurnaan yang lemah telah tersesat di Gunung Suara Guntur. Dia akan menjadi makan malam binatang iblis. Gambar itu berkedip. Sebuah kaki melangkah ke dalam lubang air, mengeluarkan lumpur. Seorang pria yang panik sedang berlari mati-matian di hutan. Setengah detik kemudian, seekor babi hutan yang marah berlari ke dalam gambar dan menyerang pria itu. Beberapa adegan berikutnya berganti dengan sangat cepat, bergantian antara 3 atau 4 perspektif setiap detik. Wajah lengkap pria itu tidak pernah terungkap. Namun atmosfer yang intens dapat dirasakan dari ekspresi cemasnya, lukanya yang merembes, dadanya yang membusung, dan gading babi hutan yang berdarah. Setelah beberapa adegan berlari, nampaknya pria tersebut telah berhasil menyingkirkan babi hutan tersebut. Bersembunyi di semak-semak, dia menghunuskan pedangnya dan mengeluarkan Demon Beast Detector dari sakunya. Judulnya berbunyi, Pedang dan Detektor Binatang Iblis. Pria itu memasang Demon Beast Detector di telinganya. Masih belum ada wajah utuhnya di foto itu. Namun bibirnya yang terkatup menandakan bahwa dia telah pulih dari rasa paniknya dan siap bertarung dengan kekuatan penuhnya. Kemudian, kamera disimpan dari sudut pandang Demon Beast Detector. Segala jenis informasi ditampilkan di Demon Beast Detector, menunjukkan profesionalismenya. Tampaknya pria itu berubah dari mangsa yang melarikan diri menjadi predator yang menguasai segalanya. Bip, bip, melalui hutan yang gelap, Demon Beast Detector dengan mudah menemukan babi hutan yang bersembunyi di semak-semak dan menampilkan informasi rinci tentangnya. Babi tembaga merah, seorang prajurit iblis tingkat menengah, memiliki lempengan tulang padat di sekujur tubuhnya. Celah antara lempeng tulang di dekat matanya adalah satu-satunya kelemahannya. Sementara itu, sama seperti semua binatang iblis tipe babi hutan lainnya, ia tidak bisa angkat kepalanya, yang membatasi pandangannya ke atas. Disarankan untuk menyerang dari atas. Kamera turun. Pria itu berjongkok, siap menghadapi serangan kritis. 1 detik kemudian, dia berlari keluar seperti anak panah dan melompat. Pedangnya menebas seperti sambaran petir. Sua, gambarnya berubah menjadi merah tua. Jeritan babi hutan terdengar. Judulnya muncul lagi, Mandi Darah. Gambar itu berkedip. Lebih dari 10 jenis binatang iblis muncul di hutan, yang semuanya diidentifikasi oleh Demon Beast Detector. Data mengalir deras seperti air terjun, menguraikan keistimewaan dan kelemahan para pendatang baru. Kemudian, kamera memperbesar. Beberapa adegan pembantaian di mana pedang menyala ke atas dan ke bawah terus berlanjut. Judulnya berbunyi, 10 hari kemudian. Itu adalah kegelapan sebelum fajar. Semuanya tidak jelas. Tapi Demon Beast Detector masih bekerja dengan patuh dan menemukan banyak Demon Beast tipe ular dan Demon Beast tipe serangga yang semuanya dihindari oleh manusia. Kemudian keterangannya berbunyi, lolos.
Di luar hutan, seorang penggarap compang camping yang penuh memar dan cakaran berlutut, mengangkat tangannya, dan berteriak ke langit dengan air mata gembira. Sebuah pesawat ulang-alik bersenjata memotong dari sudut kanan atas gambar dan terbang ke arahnya, asap knalpot yang panjang membuntuti di belakang. Penggarap belum ditampilkan dari awal hingga akhir. Hingga saat ini, wajahnya masih kabur. Hanya Demon Beast Detector yang berkilauan dengan sangat khas. Pada akhirnya, gambar itu meredup dan berubah menjadi hitam. Lampu merah dari Demon Beast Detector terus bersinar, yang menjadi titik merah di tengah gambar. Lalu ada dua baris keterangan. Ini adalah kisah nyata. Pelajari lebih lanjut dengan memindai rune di bawah. Demon Beast Detector, penjaga hidupmu. Puff. Liao akhirnya menghela nafas panjang setelah selesai. Tidak ada baris secara keseluruhan kecuali keterangannya. Beberapa adegan diambil dari sudut pandang orang ketiga. Sebagian besar cerita diceritakan dalam narasi orang pertama. Dengan peningkatan manifestasi 3D, penonton akan merasa bahwa merekalah yang terjebak di gunung suara guntur dan harus melawan binatang iblis. Kinerja Demon Beast Detector disajikan dengan baik di. Meskipun Liao pernah berada di Thunderous Sound Mountain secara langsung, dia masih merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia menyaksikannya. Dia berbalik dan bertanya pada Ding Lingdang sambil tersenyum, bagaimana kabarnya? Saya merasa darah saya mendidih, dan saya ingin pergi ke Thunderous Sound Mountain sekarang. Ding Lingdang menjilat bibirnya dan berkata, 3 hari kemudian, itu dirilis ke seluruh federasi. Pertarungan sesungguhnya dari Demon Beast Detector akhirnya dimulai. Bab 286, Detektor Binatang Setan, versi pionir muda. Di sudut-sudut situs web terkenal, di dinding gedung pencakar langit di kota-kota besar federasi, dan sebelum acara hiburan populer ditayangkan, iklan bernama, 10 hari di antara setan, diputar dan diputar ulang. Awalnya banyak yang menganggapnya hanya iklan sembarangan. Namun tak lama kemudian, kualitas halus, konten yang menggugah jiwa, dan terutama, adegan pertarungan dari sudut pandang orang pertama dari Demon Beast Detector dengan cepat membedakan 10 hari di antara setan, dari iklan klise. Banyak orang menonton iklan tersebut lebih dari 1 kali karena sangat menakjubkan. 10 Days Among Demons diambil dengan cara yang sangat terampil. Sang protagonis tidak pernah menunjukkan wajahnya dari awal hingga akhir. Adegan pertarungan dikendalikan pada level senjata dingin. Tidak ada adegan yang dramatis dan berlebihan. Fungsi detektor binatang setan disorot. Setelah menonton iklan tersebut, penonton akan merasa bahwa jika mereka memiliki Demon Beast Detector, mereka dapat melakukan hal yang persis sama. Ketika mereka mengetahui bahwa iklan tersebut diadaptasi dari kisah nyata, tentu saja mereka merasa lebih tertarik dan memindai rune tersebut dengan prosesor kristal mini yang mengarahkan mereka ke sebuah situs web di Nexus. Di website tersebut, terdapat perkenalan singkat tentang Liao, serta wawancara beberapa instruktur kamp pelatihan guntur yang dilakukan oleh Predator, yang mengkonfirmasi keaslian keseluruhan acara. Selain itu, Liao memberikan serangkaian sketsa awal dari Demon Beast Detector. Sang Tianling juga mempekerjakan beberapa seniman untuk menghiasi situs web tersebut dengan lukisan konsep yang sangat khas, yaitu pria tampan dan gadis cantik yang melawan binatang iblis di Thunderous Sound Mountain. Sebuah permainan interaktif juga dipasang di situs web. Setelah penonton mengunggah foto mereka, situs web akan secara otomatis menghasilkan gambar penonton yang memburu binatang iblis di Gunung Suara Guntur dengan menggunakan detektor binatang iblis. Setiap kali mereka menyegarkan situs web, akan ada binatang iblis berbeda yang mereka lawan. Banyak pengguna di situs yang menyegarkan ratusan kali untuk menemukan foto paling memuaskan dari mereka yang memakai Demon Beast Detector. Melalui kampanye pemasaran yang agresif, Demon Beast Detector menjadi populer di kalangan masyarakat awam. Slogan, Demon Beast Detector, penjaga hidupmu, dengan cepat menjadi slogannya. Bagi Qiu Guanyu, tuan muda dari persekutuan angin semilir, dan lebih dikenal sebagai Hiu, bulan lalu adalah bulan yang cukup berat. Untuk menekan Demon Beast Detector, Zephyr Guild telah menginvestasikan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Ketika tindakan tersebut gagal, tidak hanya sumber dayanya yang akan terbuang percuma, peralatan sihir serupa yang disempurnakan oleh Guild Zephyr akan berisiko kehilangan sebagian besar pangsa pasarnya, yang merupakan masalah fatal yang dihadapi oleh Guild Zephyr. Qiu Guanyu tidak tahu sedikitpun bagaimana Sekte Laut Gunung mengumpulkan begitu banyak uang dan mengapa mereka menghabiskan uang itu dengan cara yang begitu gila. Perang periklanan membutuhkan biaya yang besar. Qiu Guanyu telah menonton 10 Days Among Demons puluhan kali tanpa meninggalkan detail apapun. Dia yakin bahwa iklan tersebut dibuat oleh penggarap tipe budaya paling profesional. Produksi iklannya saja bisa menelan biaya beberapa ratus juta. Sekarang iklan tersebut telah dirilis ke semua media besar di federasi. Biaya iklan Sekte Laut Gunung bulan ini akan sangat besar. Bahkan Qiu Guanyu merasa sedikit terkejut dengan laju pembakaran uang dan keberanian Sekte Laut Gunung, bahkan agak bingung juga. Pemasok kamera kristal yang memenuhi syarat dalam skala yang wajar semuanya telah diawasi secara ketat, tidak ada satupun yang memiliki rencana untuk bekerja sama dengan Sekte Laut Gunung di masa mendatang. Dealer peralatan sihir besar belum menerima pesan apapun dari Sekte Laut Gunung untuk menjual produknya. Yang berarti tidak mungkin bagi Sekte Laut Gunung untuk menyempurnakan detektor binatang iblis dalam jumlah yang cukup, juga tidak dapat menjual produknya ke pasar terminal. Lalu, mengapa Sekte Laut Gunung menghabiskan begitu banyak uang untuk mempromosikan peralatan sihir yang tidak dapat diproduksi dan dijual?
Berdasarkan kecepatan saat ini, Sekte Laut Gunung akan bangkrut dalam 2 minggu ke depan tanpa saya melakukan apapun karena biaya iklan yang besar. Qiu Guanyu berpikir bahwa Sekte Laut Gunung mungkin dapat menemukan investor baru dan mengumpulkan sejumlah uang lagi. Tapi dia mengira Sekte Laut Gunung akan mencari pemasok alternatif untuk menyediakan kamera kristal bagi detektor binatang iblis guna menyelesaikan masalah kritis yang ada. Kemudian, pihaknya perlu melakukan negosiasi ulang dengan beberapa dealer berpengaruh untuk membangun kembali jaringan distribusi. Qiu Guanyu telah menempatkan pasukan besar di kedua jalur. Dia telah memastikan bahwa Sekte Laut Gunung tidak dapat menemukan satupun pemasok kamera kristal yang memenuhi syarat, atau satu toko peralatan magis yang bersedia menjual detektor binatang iblis. Namun, tidak terpikir olehnya bahwa Sekte Laut Gunung baru saja melewati garis pertahanannya yang tak tertembus. Tentu saja, Qiu Guanyu merasa tidak nyaman, seolah-olah dia telah melangkah ke kehampaan. Kegelisahan itu segera berubah menjadi kenyataan. Sekte Laut Gunung telah menemukan menara tripod giok, lembah Frostbite, dan persatuan Phoenix untuk menyediakan kamera kristal. Apa-apaan, membaca laporan investigasi terbaru di prosesor kristalnya, Qiu Guanyu tercengang. 3 pemasok yang ditemukan oleh Sekte Laut Gunung semuanya adalah sekte tidak penting yang tidak pernah muncul dalam daftar 500 sekte teratas federasi. Mereka bahkan bukan sekte pemurnian profesional. Kamera kristal yang mereka sempurnakan memiliki resolusi rendah dan kualitas buruk, tidak ada yang istimewa sama sekali. Jika Demon Beast Detector menggunakan kamera kristal inferior sebagai komponen intinya, presisinya akan sangat berkurang. Penggarap mana yang akan membelinya? Apakah Sekte Laut Gunung melakukan bunuh diri? Qiu Guanyu bingung. Namun bagian selanjutnya dari laporan itu membuatnya semakin terpesona. Apa? Sekte Laut Gunung merilis versi murah dari Demon Beast Detector yang menargetkan orang-orang biasa. Sepertinya ada kilatan petir di kepalanya. Sepanjang waktu, dia terjebak dalam pola pikir bahwa perang antara Sekte Laut Gunung dan Persekutuan Angin Semilir akan terjadi di pasar premium bagi para penggarap. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Sekte Laut Gunung akan mundur dan beralih ke pasar kelas bawah dengan sasaran orang-orang biasa. Orang-orang biasa yang tak terhitung jumlahnya tinggal di dataran tinggi Grand Desolate. Beberapa dari mereka adalah penambang yang bekerja untuk kelompok pertambangan besar, beberapa adalah penduduk kota besar dan kecil, dan beberapa adalah tentara militer dan keluarga mereka. Jumlah orang biasa ratusan kali lebih besar daripada jumlah para penggarap. Pada saat binatang iblis merajalela, mereka juga perlu mengidentifikasi binatang iblis. Versi murah dari Demon Beast Detector dengan kamera kristal resolusi rendah mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan para penggarap. Tetapi bagi orang awam, itu cukup baik untuk membantu mereka mengidentifikasi jenis binatang iblis, toksisitas binatang iblis, cara serangan binatang iblis, atau sekadar membedakan binatang iblis dari binatang biasa. Harga Demon Beast Detector pada awalnya tidak terlalu mahal. Harga versi murahnya pun lebih murah. Bagaimanapun, komponen paling berharga dari Demon Beast Detector adalah kamera kristalnya. Hilangnya resolusi sebesar setengahnya dapat mengakibatkan penurunan harga sebesar 3/4-nya. Qiu Guanyu akhirnya mengerti mengapa Sekte Laut Gunung menghabiskan begitu banyak uang untuk iklan. Itu mencoba untuk mengesankan orang-orang biasa dengan fungsi luar biasa dari Demon Beast Detector. Keringat dingin muncul di hidung Qiu Guanyu. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya kepada bawahannya setenang mungkin, berapa harga saham Sekte Laut Gunung saat ini? Sekte Laut Gunung telah ditangguhkan di pasar saham. Mereka mengadakan konferensi pers. Seorang pemegang saham baru bergabung dengan Sekte Laut Gunung, asisten pribadinya menjawab dengan gugup. Bagus sekali. Kita akan tahu siapa yang mendukung Sekte Laut Gunung sekarang. Qiu Guanyu menggertakkan giginya. Berita itu sesuai ekspektasinya. Tanpa penguatan yang kuat, rantai modal Sekte Laut Gunung sudah lama rusak, dan perang periklanan tidak akan terjadi sejak awal. Konferensi pers yang disiarkan di Nexus segera dimulai. Twin Dragons Union, sebuah sekte baru yang dipimpin oleh Vian Blade Peng Hai yang merupakan ahli termuda yang mencapai puncak building foundation stage di federasi, telah setuju untuk membeli saham Mountain Sea Sect, sejauh bahwa Serikat Naga Kembar akan menjadi pemegang saham terbesar ketiga di Sekte Laut Gunung. Vian Blade Peng Hai juga dengan senang hati menerima undangan dari Sangguan Jia, pemimpin Sekte Laut Gunung, untuk menjadi ketua Dewan Kehormatan. Li Yao, penemu Demon Beast Detector yang merupakan produk unggulan dari Mountain Sea Sect saat ini, adalah adik junior Vian Blade Peng Hai dan pemegang saham Twin Dragons Union. Setelah pengakuan tersebut, kolaborasi kedua pihak akan semakin erat. Itu juga merupakan tanda bahwa mereka berdua yakin dengan masa depan proyek Demon Beast Detector. Dengan wajah yang gelap, Qiu Guanyu menyaksikan Sangguan Jia, Jiang Wenbo, Guan Xiong, Vian Blade Peng Hai, dan yang lainnya dengan riang memasuki ruang konferensi yang dikelilingi oleh jurnalis yang tak terhitung jumlahnya. Vian Blade Peng Hai mengambil mikrofon kristal dan berkata sambil tersenyum, teman-teman industri berita dan industri keuangan, konferensi pers hari ini memiliki 3 tujuan. Pertama, kami ingin mengungkapkan kemitraan antara Sekte Laut Gunung dan saya sendiri. Kedua, kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan kepada Anda, detektor binatang iblis versi pionir muda, peralatan magis terbaru yang disempurnakan oleh Sekte Laut Gunung. Ini dirancang untuk menjadi peralatan magis yang terjangkau bagi orang-orang yang tinggal dan bekerja di dataran tinggi Grand Desolate.
Meskipun sebagian besar fungsi detektor binatang iblis asli tetap dipertahankan, harga produk baru kami telah ditetapkan jauh lebih rendah harga. Kecepatan dan cara penyajian informasi telah dioptimalkan secara khusus untuk masyarakat awam. Saya yakin sebagian besar dari Anda telah menonton iklan berjudul 10 Hari di Antara Setan. Dalam kehidupan nyata, pelarian sempit Liao, adik laki-laki saya, didasarkan pada peralatan magis dengan jenis yang sama. Tetapi sebelum saya mendalami detailnya, izinkan saya memperkenalkan tamu terhormat lainnya kepada Anda. Hadirin sekalian, saya beri. Sua, tirai di belakang Fian Blade Peng Hai dibuka, memperlihatkan spanduk bertuliskan, konferensi peluncuran produk baru. Diselenggarakan bersama oleh Sekte Laut Gunung dan Persatuan Pedang Pemisah Bulan. Fian Blade Peng Hai dengan sengaja mengucapkannya dengan sangat lambat, Bu Changfeng, wakil pemimpin Persatuan Pedang Pembelah Bulan. Saat seorang pria pendek tegap dengan wajah bercahaya berjalan ke depan, bisikan para hadirin semakin nyaring. Semua orang telah mendengar satu atau dua hal tentang Fian Blade Peng Hai yang membeli saham Mountain Sea Sect. Tapi bagaimana hubungan Sekte Laut Gunung dengan Persatuan Pedang Pemisah Bulan? Selain itu, bukankah Demon Beast Detector hanya disempurnakan oleh Mountain Sea Sect? Mengapa Persatuan Pedang Pemisah Bulan ikut menjadi tuan rumah konferensi ini? Apa? Wajah Qiu Guanyu berubah. Dia berdiri tak terkendali. Persatuan Pedang Pemisah Bulan termasuk di antara 500 sekte teratas di federasi, yang memiliki banyak potensi. Namun, untuk waktu yang lama, Persatuan Pedang Pemisah Bulan telah menjadi sekte pelatihan pedang murni yang mahir dalam penyempurnaan dan pemanfaatan pedang terbang. Itu tidak ada hubungannya dengan Persekutuan Angin Semilir atau Sekte Laut Gunung. Dia belum pernah mendengar bahwa Persatuan Pedang Pemisah Bulan bermaksud memasuki bisnis pemurnian peralatan sihir yang tepat. Bayangan kegelisahan dalam pikiran Qiu Guanyu dengan cepat meluas. Pedang terbang dan detektor binatang iblis adalah dua jenis peralatan sihir yang sangat jauh. Apa yang dilakukan wakil pemimpin Persatuan Pedang Pembelah Bulan di sini? Bab 287, tak terhentikan. Banyak jurnalis menanyakan pertanyaan yang sama kepada Qiu Guanyu. Bu Changfeng, wakil pemimpin Persatuan Pedang Pemisah Bulan, mengambil alih mikrofon kristal. Sua, hampir 20 berkas cahaya 3D muncul di belakangnya dan mulai memutar klip video pedang terbang yang bergerak di langit. Jika dilihat lebih dekat, orang akan melihat bahwa pedang terbang itu berwarna putih bersih dan tampak seperti tabung panjang dengan fluoresensi hijau. 4 kamera kristal tersebar merata di badan masing-masing pedang. Tidak ada pisau atau ujung. Mereka lebih seperti pesawat ulang-alik mini yang dapat mengemudi sendiri daripada pedang terbang. Saat itu, pedang terbang itu melesat di langit dataran tinggi terpencil dan mendekati kota, tambang, pangkalan militer, dan tempat kerja lapangan. Bu Changfeng tersenyum cerah dan berkata, teman-teman industri berita dan industri keuangan, Anda mungkin akan terkejut melihat saya di sini. Namun hari ini, Demon Beast Detector adalah bintang pertunjukannya. Demon Beast Detector adalah peralatan ajaib dengan inovasi luar biasa, yang tentu saja membutuhkan pola penjualan yang inovatif. Dengan kolaborasi erat antara Sekte Laut Gunung dan Persatuan Pedang Pembelah Bulan, pendeteksi binatang iblis akan dijual di Nexus dan dikirimkan dengan pedang terbang. Lihatlah, semuanya. Gambar pada berkas cahaya berubah. Pelanggan berpenampilan biasa sedang mengunjungi situs web Demon Beast Detector. Saya yakin sebagian besar dari Anda telah menonton 10 Days Among Demons dan masuk ke situs Demon Beast Detector sebelumnya. Pada siang hari ini, modul belanja online akan secara resmi ditambahkan ke situs web. Pada saat itu, Anda akan dapat melakukan pemesanan dengan pemikiran telepati ketika Anda berada di situs web. Sinar terus diputar. Pelanggan itu bergumam pada dirinya sendiri, detektor binatang iblis. Kedengarannya menarik. Lagi pula itu tidak mahal dan mungkin bisa menyelamatkan hidupku dalam keadaan darurat. Sebaiknya aku membelinya. Namun, saya bekerja di tambang terpencil. Tidak ada kota atau toko di dekatnya. Pengiriman situs belanja online lambat, dan biayanya sangat tinggi. Hah, aku bisa membeli Demon Beast Detector langsung dari website tanpa biaya pengiriman. Dijamin sampai dalam 1 hari. Apakah itu mungkin? Pelanggan mengetik cepat di keyboard virtual dan memesan di situs web Demon Beast Detector. Kemudian gambarannya beralih ke pusat logistik besar. Banyak pekerja berseragam Persatuan Pedang Pemisah Bulan sedang sibuk bekerja. Beberapa dari mereka sedang memproses pesanan pada prosesor kristal. Beberapa dari mereka membuka batang pedang terbang dan memasukkan detektor binatang iblis ke dalamnya dengan lembut. Mengingat terbatasnya ruang pedang terbang, kemasan luar detektor binatang iblis versi pionir mudah direstrukturisasi menjadi bentuk silinder dengan desain minimalis, yang juga sangat ramah lingkungan. Satu pedang terbang bisa membawa 10 detektor binatang iblis. Di ruangan lain, ratusan berkas cahaya melayang di udara. Hampir 100 penggarap pedang dari Persatuan Pedang Pemisah Bulan memusatkan perhatian mereka pada pedang terbang. Sua, dikendalikan oleh mereka, ratusan pedang terbang lepas landas dan terhuyung ke kejauhan dengan warna mistik di belakangnya, segera menghilang ke dalam awan. Gambar beralih ke tambang yang berada di antah berantah. Itu terlalu jauh dari kota manapun. Binatang iblis muncul sesekali. Kurir biasa hampir tidak pernah datang ke tempat ini. Seringkali, mereka hanya mengirimkan barang ketika ada banyak pesanan dan di bawah perlindungan penggarap yang mereka beri imbalan tinggi. Jadi, barangnya mungkin tertunda dalam waktu lama. Selain itu,
Gaji para penggarap yang membingungkan mengakibatkan biaya pengiriman yang melonjak. Untuk barang reguler tertentu, biaya pengirimannya terkadang lebih tinggi dari nilai sebenarnya. 4 kamera kristal pada pedang terbang memindai lingkungan dan pergi ke lingkungan di samping tambang. Pelanggan yang membeli Demon Beast Detector di Nexus telah menerima pemberitahuan dan keluar dari pintu. Pedang terbang itu berhenti di hadapannya dengan tenang. Bagasinya terbuka, memperlihatkan Demon Beast Detector yang ada di dalamnya. Pelanggan diliputi kegembiraan. Dia buru-buru membongkar Demon Beast Detector dan meletakkannya di hidungnya sambil tersenyum puas. Para jurnalis, meski sadar bahwa itu hanya iklan, tetap heboh dan mulai membicarakannya satu sama lain. Belanja online bukanlah sesuatu yang baru di Star Glory Federation. Namun, Federasi Star Glory memiliki wilayah yang luas dan kompleks. Lalu lintas di banyak kota juga sangat rumit. Tidak hanya terdapat gedung pencakar langit di atas tanah, ada juga kota hantu bawah tanah yang kedalamannya bisa mencapai puluhan tingkat dan canggih seperti sarang lebah. Semua faktor ini menambah masalah bagi industri logistik. Layanan pengiriman ke rumah terlalu mahal. Oleh karena itu, sebagian besar waktu, kurir hanya mengangkut barang ke tempat pengambilan yang telah ditentukan di mana pelanggan perlu mengambil sendiri barangnya. Situasinya bahkan lebih buruk lagi di dataran tinggi Grand Desolate. Dataran tinggi terpencil adalah daerah yang jarang penduduknya dan berada di bawah ancaman binatang iblis. Tidak banyak pesawat ulang-alik dan kapal udara yang berani berlayar di langit dataran tinggi Grand Desolate. Lebih buruk lagi, kereta kristal hanya memiliki kapasitas muatan terbatas. Bukan hal yang aneh bagi pelanggan di pertambangan yang jauh, kamp militer, atau kota-kota yang baru berkembang untuk menunggu selama setengah bulan setelah mereka memesan beberapa item di Nexus sebelum akhirnya barang tersebut sampai ke tangan mereka meskipun mereka telah membayar sejumlah uang, biaya pengiriman yang bahkan lebih tinggi dari harga barang. Jika pengiriman dapat dilakukan dengan pedang terbang yang dikendalikan dari jarak jauh, tidak akan ada kekhawatiran akan adanya korban kurir. Biaya pengiriman akan sangat berkurang, sedangkan fleksibilitas dan ketepatan waktu dapat lebih terjamin. Kinerja sebenarnya dari sistem pelayaran baru mungkin masih menjadi pertanyaan di pedalaman federasi, tapi itu pasti akan berhasil mencapai dataran tinggi terpencil. Para jurnalis yang berpikiran cepat telah menyadari potensi bisnis dari sistem pelayaran baru. Bu Changfeng merasa lega melihat orang lain begitu tertarik dengan produk baru tersebut. Di antara semua sekte pelatihan pedang di Star Glory Federation, Persatuan Pedang Pembelah Bulan tidak terkenal karena kecepatan pedang terbang mereka, atau kehebatannya, atau keterampilannya. Satu-satunya keunggulan dari pedang terbangnya adalah keunggulan teknologi dalam kendali jarak jauh dan navigasi mandiri karena kamera kristalnya yang menakjubkan. Beberapa tahun terakhir, ketika perlombaan senjata sekte pelatihan pedang berlangsung, susunan rune kekuatan yang lebih maju dan susunan rune serangan telah dikembangkan berkat investasi besar, yang meningkatkan kecepatan dan kerusakan pedang terbang secara signifikan. Akibatnya, tidak hanya sekte-sekte yang fokus pada perlengkapan sihir pertahanan seperti sekte armor emas telah dirusak secara serius, Persatuan Pedang Pemisah Bulan, yang hanya memiliki persenjataan terbatas, juga terjebak dalam dilema. Jika negara tersebut ikut serta dalam perlombaan senjata, biaya awalnya akan sangat besar dan tidak ada jaminan hasil apapun. Jika tetap sama, teknologinya akan tertinggal dibandingkan pesaingnya. Tidak ada yang akan membeli pedang terbangnya di masa depan, bahkan para penjaga tambang pun tidak. Untuk mengatasi dilema ini, Persatuan Pedang Pemisah Bulan telah mengalami transformasi. Mereka telah mencoba memasuki industri logistik dengan membangun jaringan pengiriman pedang terbang berdasarkan keunggulannya di bidang pedang terbang yang dikendalikan dari jarak jauh dan dapat dinavigasi sendiri. Setelah beberapa tahun melakukan persiapan rahasia, jaringan pengiriman pedang terbang mulai terbentuk. Namun, banyak cacat endogen juga terungkap. Pertama, kemampuan muatan pedang terbang itu tidak memadai. Ia tidak dapat mengangkut barang melebihi 1 ton namun telah dimodifikasi, yang berarti hanya dapat mengangkut barang-barang ringan dan kecil. Kedua, kekokohan pedang terbang yang dikendalikan dari jarak jauh dan pedang terbang yang dapat bernavigasi sendiri tidak memuaskan. Seorang pelatih pedang harus memanipulasi pedang terbang di atas nexus spiritual ketika jaraknya beberapa kilometer, yang akan mengakibatkan kelambatan. Ini juga berarti pedang terbang tersebut tidak cocok untuk membawa barang yang terlalu berharga. Misalkan pedang terbang digunakan untuk membawa material surgawi dan harta karun duniawi senilai beberapa miliar, bagaimana jika pedang terbang tersebut kehilangan kendali di tengah jalan dan merusak barang-barang di dalamnya? Siapa yang harus disalahkan? Ketiga, sudah ada banyak sekte yang pandai dalam kecepatan dan keterampilan mengekang angin dengan banyak afiliasi di federasi. Klan pelari angin, klan penunggang angin, klan pengaum angin, dan sekte jaring terpadu, yang dikenal sebagai 3 angin dan 1 jaring, memiliki pangsa pasar lebih dari 90% pasar logistik. Jika Persatuan Pedang Pembelah Bulan bersaing dengan mereka, akan terjadi pertempuran berdarah dengan biaya yang terlalu besar dan mungkin keuntungan yang kecil. Oleh karena itu, meskipun jaringan pengiriman pedang terbang sudah siap digunakan, namun telah mengganggu rasa bersalah Pedang Pembelah Bulan dari manajer hingga pekerja mengenai barang apa yang harus dibawa pada tahap awal agar dapat diketahui oleh dunia. Pengiriman kebutuhan sehari-hari seperti gula dan garam dapat dilakukan dengan jaringan pengiriman pedang terbang. Namun, citra merek sekte tersebut akan mengalami penurunan yang sangat besar, belum lagi keuntungan sebenarnya mungkin kecil. Tidak mungkin Persatuan Pedang Pemisah Bulan beralih ke pasar premium di masa depan.
Barang yang diinginkan oleh Moon Splitting Sword Guild tidak boleh terlalu berharga, tidak terlalu besar, dan penuh inovasi, dengan keunggulan teknologi dan publisitas tertentu. Hanya barang-barang seperti itu yang dapat memaksimalkan keuntungan dari jaringan pengiriman pedang terbang. Namun, tidak mudah menemukan calon yang cocok. Ketika Persatuan Pedang Pemisah Bulan bertemu dengan detektor binatang iblis, rasanya seperti pria lelah yang bertemu dengan bantal. Mereka sempurna satu sama lain. Peralatan sihir yang disempurnakan oleh Li Yao tidak hanya memenuhi setiap kebutuhan Persekutuan Pedang Pemisah Bulan, yang membuat Persekutuan Pedang Pembelah Bulan lebih menarik adalah target pelanggannya hampir sama. Detektor binatang iblis versi pionir mudah ditujukan untuk orang-orang biasa yang tinggal di dataran tinggi terpencil, yang juga merupakan klien potensial dari jaringan pengiriman pedang terbang. Sebagian besar agensi lokal dari Persatuan Pedang Pemecah Bulan tersebar di dataran tinggi terpencil. Ia berencana untuk mengambil alih pangsa pasar lebih dari 50% di dataran tinggi Grand Desolate sebelum bergerak ke pedalaman. Bagi Sekte Laut Gunung yang mengkhawatirkan penjualan detektor binatang iblis, Persatuan Pedang Pemisah Bulan juga telah memecahkan masalah mendesak mereka. Ketika kedua pihak berkomunikasi, mereka langsung tertarik satu sama lain, sehingga menjadi tuan rumah konferensi yang membuat kagum semua orang. Dengan baik, punggung Qiu Guanyu penuh keringat dingin. Meskipun dia belum mengetahui alasannya, dia telah menyadari potensi dari Demon Beast Detector ditambah jaringan pengiriman pedang terbang dengan naluri seorang penggarap tipe admin yang kuat. Dia telah menginvestasikan sejumlah besar uang dan bahkan melakukan penghancuran diri untuk memonopoli saluran penjualan tradisional. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa pedang terbang kecil sudah cukup untuk membuat persiapannya sia-sia. Saat ini, Demon Beast Detector tidak dapat dihentikan. Tuan muda, sejak konferensi pers Sekte Laut Gunung dimulai, harga saham kami telah mengalami penurunan yang tidak biasa, gumam sekretarisnya. Qiu Guanyu jatuh ke kursinya tanpa daya. Dia mengepalkan dan melepaskan tangannya, tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Bab 288, Bom Berat. Berita tentang kerjasama Sekte Laut Gunung dan Persatuan Pedang Pemisah Bulan bagaikan batu yang dilemparkan ke dalam kolam yang tenang, itu segera menarik banyak perhatian orang-orang dalam perdagangan. Banyak sekte pelatihan pedang yang menyesal karena bukan mereka yang mengemukakan ide luar biasa ini. Jika jaringan pengiriman pedang terbang dari Persatuan Pedang Pembelah Bulan benar-benar berjalan sesuai rencana, industri logistik dan transportasi federasi mungkin akan berubah total. Peluang bisnis yang dapat diciptakan sangat besar. Namun beberapa sekte tidak optimis terhadap paradigma baru ini. Mereka mengira kerja sama Sekte Laut Gunung dan Persatuan Pedang Pembelah Bulan adalah karena tak satu pun dari mereka punya pilihan lain. Peralatan ajaib baru dengan pola pemasaran baru akan ditakdirkan untuk menemui kegagalan brutal di pasar. Namun, melonjaknya penjualan Demon Beast Detector telah menamparkan wajah kaum konservatif dengan keras. Dataran tinggi Grand Desolate penuh dengan harta karun. Meskipun masyarakat biasa yang bekerja di sana mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan mereka yang bekerja di pedalaman, mereka memperoleh penghasilan lebih banyak dibandingkan rekan-rekan mereka di pedalaman. Mereka yang bekerja di pertambangan terpencil dan tempat kerja lapangan memiliki daya beli yang lebih tinggi. Mereka tidak pernah punya metode untuk membeli apapun. Jaringan pelayaran yang mampu mengantarkan barang sampai ke depan pintu rumah mereka dalam waktu satu hari langsung menyulut gairah mereka untuk berbelanja. Li Yao mengoptimalkan Demon Beast Detector untuk lebih memenuhi kebutuhan pelanggan kelas bawah. Selain mengurangi biaya dengan menyederhanakan struktur, dia juga menyesuaikan profil binatang iblis yang disimpan dalam kartu kristal memori. Orang biasa tidak perlu mengetahui binatang iblis kuat di atas level prajurit iblis. Mereka lebih tertarik untuk membedakan binatang iblis yang umum seperti jenis ular, jenis serangga, dan jenis tikus. Mereka juga perlu membedakan ular atau kalajengking yang berbisa dan yang tidak berbisa. Oleh karena itu, versi murah dari Demon Beast Detector secara signifikan meningkatkan data dari aspek-aspek ini. Laporan tersebut mencantumkan strategi menghindari dan penawar yang cocok di balik deskripsi serangga dan ular berbisa yang biasa terlihat di alam liar dan di tempat induknya. Pengguna juga diizinkan untuk memasukkan informasi kontak rumah sakit setempat, pangkalan militer, atau sekte budidaya terlebih dahulu, sehingga detektor binatang iblis akan secara otomatis mengirimkan panggilan darurat jika terjadi bencana binatang iblis selama terhubung ke Nexus. Fungsinya membuat Demon Beast Detector lebih praktis. Pelanggan merasa bahwa detektor binatang iblis versi pionir muda memang merupakan peralatan ajaib yang dibuat khusus untuk orang biasa. 3 hari kemudian, penjualan online Demon Beast Detector melampaui 10.000. 5 hari kemudian, penjualan melampaui 20.000. 10 hari kemudian, 47.000 detektor binatang iblis telah dipesan. Sebagai sebuah peralatan sihir yang tujuan desainnya adalah untuk bertahan hidup di alam liar, penjualannya sudah luar biasa, dan itu hanya menghitung pelanggan pribadi. Dengan semakin besarnya pengaruh Demon Beast Detector, banyak pertambangan, peternakan, tim ekspedisi, dan perusahaan konstruksi telah menyatakan niat mereka untuk melakukan pembelian massal ke Mountain Sisek, dengan harapan dapat membeli Demon Beast Detector sebagai alat perlindungan tenaga kerja. Dilihat dari trennya, sangat mungkin penjualan Demon Beast Detector akan melebihi 100.000 dalam bulan depan. Pada titik ini, ketiga majalah peralatan sihir semuanya mengubah sikap mereka. Ketika Demon Beast Detector pertama kali dirilis, di bawah pengaruh Zephyr Guild, mereka telah mengatur beberapa kritikus biasa-biasa saja untuk memposting beberapa artikel ambigu di halaman sekunder. Namun saat ini,
penjualan Demon Beast Detector melonjak, dan tanggapan pengguna sebagian besar juga positif. Jika mereka terus berbohong, profesionalisme mereka akan dipertanyakan. Oleh karena itu, 2 minggu setelah konferensi pers diadakan, detektor binatang iblis berhasil masuk dalam daftar peralatan sihir baru yang dipanaskan dan daftar terlaris dari 3 majalah peralatan sihir, sehingga kembali menimbulkan diskusi yang penuh semangat. Kegembiraan seseorang mungkin merupakan kesedihan orang lain. Dalam hal ini, Guild Zephyr tidak terlalu merasa senang dengan keberhasilan Demon Beast Detector. Secara objektif, sebagai peralatan magis pertama yang dikomersialkan untuk seorang mahasiswa, Demon Beast Detector memiliki banyak poin yang tidak memuaskan. Apa yang disebut detektor binatang iblis versi pionir muda, dibuat oleh Liao hanya karena Sekte Laut Gunung tidak dapat membeli kamera kristal resolusi tinggi yang memenuhi syarat. Jika seseorang mencari kelemahan dari Demon Beast Detector, akan ada terlalu banyak untuk dihitung. Tapi masalahnya bukan seberapa buruk Demon Beast Detector itu. Masalahnya adalah, setelah membandingkan Demon Beast Detector dengan peralatan sihir probe tradisional, banyak orang menemukan bahwa memakai peralatan sihir probe di pergelangan tangan adalah hal yang bodoh dan mengerikan. Demon Beast Detector hanyalah mainan yang disempurnakan oleh beberapa mahasiswa acak. Tentu saja kami tidak akan menggunakannya. Namun, peralatan sihir probe yang disempurnakan oleh Persekutuan Angin Semilir semuanya dikenakan di pergelangan tangan, sehingga sangat tidak nyaman digunakan. Apa menurutmu kamu juga bisa menyajikan informasi langsung di depan mata? Banyak klien tetap dari Zephyr Guild telah menyatakan keluhan mereka. Alhasil, penjualan beberapa jenis perlengkapan sihir yang dulunya populer di pasaran sempat stagnan bahkan anjlok dalam sebulan terakhir. Harga saham Zephyr Guild di pasar saham juga turun, menunjukkan bahwa pasar tidak begitu percaya diri terhadap Zephyr Guild seperti sebelumnya. Demon Beast Detector saja masih jauh dari cukup untuk mengalahkan monster raksasa seperti Zephyr Guild. Tapi itu telah menusuk bagian penting dari Guild Zephyr seperti pedang tajam. Dari sudut pandang retrospektif, ini mungkin merupakan awal dari epilog Guild Zephyr. Liao secara pribadi mendapatkan 2 keuntungan tambahan yang tidak dia harapkan dari perang bisnis melawan Zephyr Guild. Pertama, namanya Fienstar Liao menjadi terkenal di dunia penyulingan. Bahkan banyak orang awam yang pernah mendengar tentang dia. Hal ini sebagian disebabkan oleh banyaknya iklan di seluruh negeri yang menceritakan kisah hidup Liao di Tunderos Sound Mountain, dan sebagian lagi karena dia telah mengukir bintang kecil yang meringis di setiap Demon Beast Detector sebagai tanda tangan dari Fienstar. Kedua, kolaborasinya dengan Mountain Sea Sect menjadi semakin dekat. Selain itu, dia telah menghubungi Persatuan Pedang Pemecah Bulan, yang dengannya dia telah menandatangani kontrak longgar yang berjanji untuk menjual peralatan sihir dengan cara yang sama saat dia menyempurnakan sesuatu yang baru. Secara kebetulan, Persatuan Pedang Pemisah Bulan, yang terkenal karena pedang terbangnya yang bisa bernavigasi sendiri, memiliki kemampuan mahir dalam menyempurnakan kamera kristal. Seri Planetesimal dan seri Aliot adalah 2 model kamera kristal terkenal di pasaran. Sekarang setelah kamera kristal resolusi tinggi tersedia, sekarang dimungkinkan untuk mencapai pasar kelas atas. Liao berambisi dan mengambil kesempatan untuk melakukan peningkatan penuh pada Demon Beast Detector untuk versi kelas atas. Ia hampir seluruhnya mendesain ulang produk dengan menambahkan fungsi komunikasi dan navigasi otomatis serta fungsi kalibrasi arah. Fungsi terakhir dapat digunakan bahkan jika Demon Beast Detector tidak aktif di Nexus. Itu berdasarkan pada pelajaran yang dia pelajari di Tunderos Sound Mountain. Mekanisme di balik fungsinya adalah Demon Beast Detector akan terus memindai sekeliling dan menandainya sesuai dengan fiturnya. Setelah Demon Beast Detector kehilangan koneksi ke Nexus dan tidak dapat menemukan arah, panah virtual yang mengarah ke titik awal perjalanan akan ditampilkan di Demon Beast Detector ketika pengguna mengaktifkan fungsi backtrack. Model detektor binatang iblis yang lebih kuat ini dinamai oleh Liao sebagai detektor binatang iblis versi prajurit gagah, yang ditujukan untuk para penggarap tingkat menengah dan rendah yang perlu berlatih atau bertarung di hutan belantara. Fungsi backtrack adalah nilai jual terbesar. Sedangkan untuk pekerjaan manufaktur, pemasaran, dan promosi, Liao mempercayakan Sang Tianling dan para profesional dari Sekte Laut Gunung dan Persatuan Pemisah Bulan untuk mengurusnya. Masalah dengan Demon Beast Detector telah selesai. Liao tidak punya tenaga dan minat untuk mengembangkan produk generasi berikutnya untuk saat ini. Karena dia mengabdi pada proyek Mystic Skeleton. Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil memang merupakan sebuah galaksi yang penuh dengan talenta sekarang. Beberapa pakar akar rumput hampir semuanya berkumpul di sini. Bidang yang mereka kuasai berbeda satu sama lain. Beberapa di antaranya ahli dalam susunan rune kekuatan, dan beberapa mahir dalam menyempurnakan pedang dan pedang. Ada juga ahli senjata api, ahli pengolah kristal, ahli aerodinamika profesional, dan lain sebagainya. Mereka adalah peserta proyek Mystic Skeleton serta profesor di Departemen Pemurnian. Kursus menengah dan lanjutan yang mereka ajarkan saat ini hanya memiliki 1 siswa, yang tentu saja adalah Liao. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk melakukan sesi pengajaran di laboratorium. Biasanya para profesor akan duduk melingkar dan meletakkan desain jas kristal di tengahnya sebelum mereka terlibat dalam pertengkaran sengit mengenai masalah teknologi dan permutasi susunan tertentu, terkadang lupa di mana mereka berada. Liao akan berdiri, mencatat, menonton dan belajar sebagai asisten. Metodologi pengajarannya sangat cocok untuk Liao. Dia seperti gurita rakus yang menempel pada profesornya sambil menyerap ilmu dari mereka sekuat tenaga.
Dengan kerja kolaboratif dari semua orang, Mystic Skeleton Battlesuit menjadi semakin montok dari hari ke hari, yang darinya suasana haus darah bisa dirasakan sekarang. Namun, pada hari kedua rilis detektor binatang iblis versi prajurit Valiant, sebuah berita mengejutkan menghantam dunia budidaya seperti bom besar, membuat semua orang yang mendengarnya terpesona. Setelan kristal MP1 yang dikembangkan bersama oleh Deep Sea University dan Gold Armor Sec telah mengatasi masalah teknis kritis. Prototipe pertama telah diproduksi. Di dalam Departemen Pemurnian Lembaga Perang Grand Desolate, semua anggota Project Mystic Skeleton duduk bersama dan menyaksikan pancaran cahaya raksasa dengan sungguh-sungguh, yang sedang memainkan konferensi pers Universitas Laut Dalam dan Sekte Armor Emas. Skala konferensi pers ini puluhan kali lebih besar daripada skala Demon Beast Detector. Auditorium dipenuhi oleh para jurnalis. Liao merasa seluruh industri pers dan semua orang yang menyebut dirinya jurnalis telah berkumpul di sini. Wajah lapar mereka mirip dengan anjing yang telah kelaparan selama 3 hari dan melihat tulang tergantung di langit-langit. Perbedaan yang sangat besar. Liao menghela nafas dalam diam. Dia merasa puas pada konferensi pers bulan lalu dan senang dengan penjualan dan ulasan Demon Beast Detector ketika dia tidak sengaja melihatnya. Namun, konferensi pers hari ini telah memberinya pelajaran tentang seperti apa rupa penguasa pemurnian dan apa sebenarnya yang diketahui oleh seluruh federasi. Hanya sebuah pengumuman. Tidak ada gambar, tidak ada spesifikasi. Namun, semua peralatan ajaib BBS dan media menjadi heboh. Semua orang membicarakan tentang setelan kristal baru dengan gila-gilaan. Gelombang pasang yang mengerikan dengan mudah menenggelamkan topik mengenai Demon Beast Detector. Peralatan sihirku akan sama hebatnya suatu hari nanti. Namun, Universitas Deep Sea memang mampu. Ini baru beberapa bulan, dan prototipe setelan kristal MP mereka sudah keluar dari tungku, yang bahkan lebih cepat dari kita. Benar-benar tidak masuk akal. Segera, para pemimpin Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam, termasuk Presiden Chu Si-hong dan Supernova Jiang Seng, serta para manajer klan Armor Emas berjalan ke platform dengan gembira. Namun, mikrofon kristal tersebut diserahkan kepada seorang pemuda yang tampaknya belum mencapai usia 30-an. Bab 289, Lawan yang tak terkalahkan. Mata pemuda itu panjang dan sipit. Dia memasang senyum cerah sepanjang waktu. Kedua lesung pipitnya membuatnya tampak lebih mudah didekati. Namun, ketika dia tidak tersenyum, ada aura keteguhan dalam dirinya, dan mata tipisnya tampak berubah menjadi dua lanset. Liao duduk tegak saat dia melihatnya. Meski jaraknya ribuan kilometer, Liao merasakan bahaya yang kuat. Ibarat seekor harimau bertemu harimau lain di hutan, atau seekor ular bertemu ular lain di celah. Pria itu mengintimidasi. Profesor, siapa dia? Liao bertanya pada Yuan Manqiu dengan suara rendah. Dia adalah Zhuo Feijing, murid sejati Supernova Jiang Seng, peringkat kedua di Novem Stellae. Yuan Manqiu berkata dengan sungguh-sungguh, dia memiliki identitas lain. Dia adalah putra Zhuo Hongyi, yang merupakan kepala arma Dominus dari klan Armor Emas. Tumbuh di pusat pemurnian setelan kristal dari klan Armor Emas dan belajar di Universitas Laut Dalam, dia telah memahami inti dari teknik pemurnian sekte dan teknik pemurnian akademis. Dia mahir dalam meneliti dan menyempurnakan pakaian kristal. Dipercaya bahwa dia akan menjadi salah satu arma Dominus termuda di federasi. Zhuo Feijing memberikan kontribusi besar pada kolaborasi Universitas Laut Dalam dan klan Armor Emas. Liao menarik napas dalam-dalam. Klan Armor Emas adalah kartel nyata dalam pemurnian peralatan magis yang kemampuan komprehensifnya jauh lebih tinggi daripada persekutuan Zephyr. Itu paling terkenal dengan perlengkapan perangnya. Selama beberapa dekade terakhir, mereka juga telah menemukan beberapa model jas kristal klasik yang terkenal karena kekokohannya. Meskipun klan Armor Emas agak berada dalam masalah di bawah tekanan pedang terbang yang lebih canggih yang disempurnakan oleh sekte pelatihan pedang, akumulasi pengalaman ratusan tahun masih menjadikannya raksasa dalam perdagangan. Lahir di klan Armor Emas dan diajar langsung oleh Supernova Jiang Seng, Zhuo Feijing harus menjadi ahli terbaik. Pantas saja Liao merasa merinding di sekujur tubuhnya. Yuan Manqiu meliriknya dan dengan ragu melanjutkan, bukan hanya itu. Sama sepertimu, Zhuo Feijing adalah kultivator tipe bibrida yang berbakat dalam pertempuran dan penciptaan. Dia sangat menyukai pakaian kristal sejak dia masih kecil. Dia tidak hanya suka menyempurnakannya, dia juga senang memakainya. Dia adalah lulusan paling unggul dari kamp pelatihan Ember, salah satu dari 4 kamp pelatihan pribadi pelatihan di Federasi, yang membuatnya menjadi EXO terkemuka. Kamu harus tahu bahwa ada Departemen Battlesuit di Deep Sea University yang dimaksudkan untuk memunculkan EXOS masa depan. Namun, Zhuo Feijing telah mengalahkan pesaing dari Departemen Battlesuit di kejuaraan School EXO Universitas Laut Dalam selama 3 tahun berturut-turut, mempermalukan seluruh Departemen Battlesuit. Zhuo Feijing harus menjadi uji coba model pakaian kristal baru yang dikembangkan bersama oleh Deep Sea University dan klan Armor Emas. Itu sebabnya dia melakukan perkenalan hari ini. Artinya, jika jas kristal kita dan milik mereka akan bertarung demi tatanan militer yang besar, Zhuo Feijing akan menjadi lawan terberatmu. Jantung Liao berdebar kencang. Dia tidak bisa menenangkan diri. Dia bertemu dengan Yuan Yeshi, seorang mahasiswa Departemen Pakaian Perang Universitas Laut Dalam, di kamp pelatihan Guntur, yang telah menyebabkan masalah besar baginya. Namun ternyata, Yuan Yeshi bukanlah murid terbaik dari tempat asalnya.
Sebagai mahasiswa Departemen Pemurnian, Zhuo Feijing dapat menekan Departemen Battle Suite selama 3 tahun. Selagi dia merenung, konferensi pers telah dimulai. Sinar cahaya raksasa di belakang platform mulai berkedip. Berjemur di bawah cahaya emas gelap, setelan kristal menakutkan yang tampak seperti batu abu-abu muncul dengan sendirinya. Hadirin sekalian, izinkan saya untuk memberi Anda setelan kristal generasi berikutnya dan, mungkin, setelan kristal standar masa depan untuk tentara federal, yang telah dikembangkan bersama oleh Universitas Laut Dalam dan Klan Armor Emas, Raja Harimau. Baju perang. Zhuo Feijing bangkit. Dia sangat tinggi. Saat dia berdiri, dia seperti seekor harimau yang siap menerjang mangsanya. Dalam sorotan cahaya, Tiger King Battle Suite virtual mulai berputar, sementara spesifikasinya ditampilkan di samping. Data yang mengejutkan menimbulkan seruan. Tiger King Battle Suite adalah setelan kristal medium segala cuaca, segala wilayah, yang dapat menahan serangan energi iblis yang kuat. Meriam kristal di dada berbentuk kepala harimau yang mengaum, memancarkan aroma pembunuhan yang kuat. Dengan partisipasi klan armor emas, kerangka jas tempur Raja Harimau telah sepenuhnya diubah. Sebagai setelan kristal berukuran sedang, kemampuan bertahannya telah melampaui banyak setelan kristal berat. Ia bisa menahan serangan jarak pendek dari Jenderal Iblis beberapa kali bahkan tanpa perisai spiritual. Selain itu, berkat prosesor kristal canggih yang disediakan oleh Deep Sea University, kemampuan komputasi Tiger King Battle Suite juga luar biasa. Secara otomatis dapat melancarkan serangan balik sebelum pemakainya dapat bereaksi. Raja Harimau tidak terkalahkan di antara pakaian kristal dengan level yang sama, kata Zhuo Feijing dengan percaya diri. Namun Liao merasa ada yang salah dengan hal itu. Dia berpikir keras sejenak, lalu dia akhirnya ingat. Profesor, tampilan keseluruhan dari Tiger King Battle Suite sangat mirip dengan Tiger Assassin Battle Suite yang disempurnakan oleh Deep Sea University beberapa tahun lalu. Pelat armor dan gaya bagian bawah tubuh memberiku kesan yang sama seperti Mystic Turtle Battle Suite, setelan kristal klasik dari klan armor emas. Model baru ini seperti gabungan dua model sebelumnya. Tak heran mereka bisa menghasilkan prototipe dalam waktu beberapa bulan. Tapi, inilah pertanyaannya. Seingatku, baik jas tempur pembunuh harimau maupun jas tempur penyu mistik membutuhkan banyak bahan surgawi dan harta karun duniawi. Jadi, keduanya sangat mahal, bukan? Kolom tulang belakang dari Tiger Assassin Battle Suite terbuat dari tulang belakang binatang iblis tipe Liger, yang harus utuh tanpa satupun retakan. Tulang belakang seperti itu tidak tersedia. Baju tempur penyu mistik juga sama. Satu jas tempur penyu mistik menggunakan lebih dari 50 cangkang binatang iblis tipe penyu. Sekarang kedua model telah digabungkan, tidak ada keraguan bahwa kemampuan tempurnya akan luar biasa. Tapi biayanya juga akan sangat besar. Selain itu, di mana mereka bisa menemukan begitu banyak duri binatang iblis tipe Liger dan cangkangnya? Binatang iblis tipe kura-kura. Bagaimana mereka memproduksi secara massal setelan kristal seperti itu? Yuan Manqiu juga bingung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini memang pertanyaan yang sangat penting. Mari kita lihat apa yang dikatakan Zhuo Feijing. Pasti ada yang akan bertanya. Ternyata, seorang jurnalis yang tidak sabar mengajukan pertanyaan tersebut saat Zhuo Feijing menyelesaikan pengenalan spesifikasinya. Sebagian besar jurnalis yang mengikuti konferensi pers fokus pada berita jas kristal. Beberapa dari mereka sendiri adalah spesialis setelan kristal. Tidak sulit bagi mereka untuk mengetahui bahwa Tiger King Battle Suite adalah renovasi dari model lama yang akan menghabiskan terlalu banyak bahan surgawi dan harta karun duniawi untuk memenuhi kebutuhan militer. Dihadapkan pada pertanyaan tajam, Zhuo Feijing tidak sedikit pun panik. Dia tersenyum dan berkata, memang benar bahwa jas tempur Raja Harimau telah dikembangkan dari jas tempur pembunuh harimau dan jas tempur penyu mistik, dan banyak material surgawi dan harta karun duniawi yang wajib ada dalam proses pembuatannya. Namun, dari jas tempur surgawi material dan harta karun duniawi yang dibutuhkan Tiger King Battle Suite, 90% dapat disintesis. Apa? Setiap anggota tim Project Mystic Skeleton, termasuk Liao, berdiri. Konferensi pers juga dipenuhi dengan bisikan-bisikan. Seiring dengan kemajuan peradaban budidaya, semakin banyak materi surgawi dan harta duniawi yang dapat disintesis. Pil fondasi bangunan yang telah diacak oleh semua penggarap selama 40.000 tahun yang lalu dapat disintesis menjadi bentuk obat penguat saat ini. Seseorang dapat memiliki sebanyak yang diinginkannya. Namun, material surgawi dan harta karun duniawi untuk penyempurnaan setelan kristal sebagian besar adalah inti iblis dan tulang iblis. Kekerasan, keuletan, dan atribut mereka sangat dibatasi. Perkembangan bahan sintesis dalam hal ini masih buruk. Oleh karena itu, semua orang terkejut bahwa Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam bisa sekuat itu menyempurnakan setelan kristal dengan 90% bahan sintesis. Sejak pengumuman militer untuk melakukan outsourcing setelan kristal standar, banyak sekte telah memulai proyek penelitian setelan kristal MP. Tetapi kebanyakan dari mereka memiliki kesalahpahaman yang sama. Untuk mengurangi kerugian dalam produksi massal, mereka telah memotong bahan surgawi dan harta karun bumi yang berlebihan yang seharusnya sangat diperlukan. Oleh karena itu, kekokohan, kekuatan, kemampuan menyerang, kemampuan bertahan, kemampuan jelajah, semuanya telah dirusak secara signifikan. Zhuo Feijing mengumumkan dengan bangga, itu bukanlah jalan yang akan diambil oleh Universitas Laut Dalam.
Menurut pendapat kami, setelan kristal MP, betapapun murahnya, harus tetap mempertahankan kemampuan serangan dan pertahanan yang kuat untuk menjadi bintang mutlak di medan perang yang membuat binatang iblis tertekan saat mereka melihatnya. Oleh karena itu, alih-alih mengurangi materi surgawi dan harta duniawi, kami berdedikasi untuk mempercepat penelitian sintesis pengganti materi surgawi dan harta duniawi. Faktanya, Deep Sea University telah mengerjakan subjek ini selama lebih dari 100 tahun. Sumber daya yang tak terbatas, keringat dan darah telah dicurahkan ke taman, sehingga kita dapat melihat mekarnya bunga hari ini. Ambil contoh kolom tulang belakang dari jas tempur pembunuh harimau. Dalam prosedur pemurnian tradisional, tulang belakang alami binatang iblis tipe Liger adalah wajib. Bahkan tidak boleh ada satupun retakan. Tetapi saat ini, berdasarkan paduan bismut tungsten dan bahan khusus tertentu, serta beberapa teknik rahasia, kami telah menyempurnakan tulang paduan yang kekerasan dan keuletannya di atas 85% dari bahan alami. Ini telah memenuhi persyaratan dari setelan kristal MP. Hal yang sama berlaku untuk pelat baja. Cangkang binatang iblis tipe kura-kura telah digantikan oleh bahan paduan yang dimungkinkan oleh teknik rahasia kami. Dalam jas tempur Raja Harimau, kami telah menggunakan 42 jenis bahan sintesis sebagai pengganti bahan surgawi dan harta karun bumi. Jika volume produksinya 3.000 atau lebih, biaya rata-ratanya adalah 390 juta. Memang benar bahwa harga kami mungkin paling tinggi dari semua model setelan kristal MP. Harganya mungkin 2 kali lipat dari model pesaing kami. Namun, kami sangat percaya pada jas tempur Raja Macan. 3 jas kristal dengan level yang sama jika digabungkan tetap tidak akan bisa menandingi Raja Macan. Mendengar bagian ini, Li Yao akhirnya merasa lega dan menyeka keringat di dahinya. Universitas Deep Sea penuh dengan penganut ideologi pemurnian elit. Meskipun itu adalah setelan kristal MP, total biayanya mendekati 400 juta. Sebagai perbandingan, menurut perkiraan, harga mistik skeleton Battle Suite adalah sekitar 100 juta, dan sama sekali tidak lebih dari 150 juta, ketika volume produksinya lebih dari 1000 buah. Battle Suite Mystic Skeleton memiliki banyak keunggulan dalam hal biaya. Namun kemampuan tempur sebenarnya dari Tiger King Battle Suite masih belum diketahui. Saat dia merenung, konferensi pers kembali kacau. 4 sinar cahaya raksasa mengalir ke 4 arah tempat itu, yang memainkan adegan mengejutkan dari jas tempur Raja Harimau dalam pertempuran nyata yang dikemudikan oleh Zhuo Feijing. Bab 290, Bilik Berkabut. Keesokan paginya, dunia disambut oleh matahari yang bersinar terang. Memimpin delegasi dari Lembaga Perang Agung Terpencil, Yuan Manqiu berjalan ke aula. Di bawah tekanan perang sepanjang tahun, peralatan sihir militer dari sektor asal surga jauh lebih maju daripada peralatan sihir sipil. Di langit biru, pedang terbang supersonik yang tak terhitung jumlahnya melesat kemana-mana, merajut jaring pedang yang tidak bisa ditembus dengan pola yang indah. Kelihatannya sangat bagus, tapi binatang iblis yang cukup bodoh untuk menerobos ke dalam pasti akan ditangkap oleh jaring pedang dan dipotong-potong. Di darat, semua jenis boneka binatang, tank kristal, dan bahkan benteng perang yang bergerak sendiri membentuk pasukan besi dan berpatroli di dalam aula. Seluruh menara tampak gemetar karena kekuatan mereka. Ledakan yang mengguncang bumi, dentuman tabrakan gelombang spiritual, bunyi pedang yang menghantam pedang, segala jenis suara bergema tanpa henti. Sambil menahan napas, Li Yao menatap semua pameran. Ini adalah pertama kalinya dia mengikuti eksposisi dalam skala besar dan tingkat tinggi. Cakrawalanya meluas begitu cepat hingga dia merasa agak pusing. Lembaga perang terpencil telah menyewa stan seluas lebih dari 1000 meter persegi. Li Yao mengira itu sangat besar. Namun, sekarang setelah dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia menyadari bahwa itu di bawah rata-rata dan terlihat kecil dibandingkan dengan gambar aslinya. Banyak sekte kuat telah menyewa stan seluas 10.000 meter persegi tempat ratusan peralatan magis mereka akan dipamerkan. Sedangkan untuk Deep Sea University, stannya berukuran lebih dari 30.000 meter persegi dan menempati 3 lantai. Secara teknis, itu bukan lagi booth, melainkan galeri khusus dan mandiri. Lebih dari 5.000 peralatan sihir akan dipajang di tempat itu, menjadikannya kerajaan peralatan sihir yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Berjalan melewati gerbang stan Deep Sea University, semua delegasi dari Grand Desolate War Institution tampak serius dan melihat keinginan terdalam di mata satu sama lain. Meskipun tidak begitu belak-belakan seperti Li Yao, masing-masing dari mereka bermimpi untuk menyingkirkan Universitas Laut Dalam dan menggantikannya. Jas tempur Raja Macan, sebagai perlengkapan magis terbaik Universitas Laut Dalam tahun ini, ditempatkan di tempat yang paling mencolok di atas batu buatan, di mana ia berjongkok dan siap untuk terjun kapan saja. Kehebatan dari jas tempur Raja Harimau membuat jari-jari Li Yao bergerak-gerak tak terkendali. Dia berkeinginan untuk mengepalkan tinjunya dan meninjunya hingga berkeping-keping. Ayo pergi, kita akan memiliki banyak peluang untuk menantangnya di masa depan. Yuan Manqiu menepuk pundaknya. Li Yao menganggukkan kepalanya. Sambil tersenyum kejam, dia menunduk dan melanjutkan perjalanan. Menurut rencana pemasaran yang mereka diskusikan, para delegasi dari lembaga perang terpencil tidak tinggal di stan mereka. Sebaliknya, mereka berkeliling aula dan mengunjungi stan pesaing mereka. Setelan kristal premium yang berwarna-warni, cemerlang, memang membuat mereka takjub. Sementara itu, model setelan kristal MP yang disediakan oleh Sekte Utama Federasi membuat mereka memahami betapa ketatnya persaingan.
Bagaimana? Dengan cepat mengitari aula untuk satu putaran, yang memakan waktu lebih dari 2 jam, semua orang agak murung. Yuan Manqiu bertanya pada Li Yao, kami telah melihat semua model setelan kristal terbaru dari Federasi. Bagaimana menurut Anda? Universitas Laut Dalam, Universitas Nebula Bintang, Sekte Baju Besi Emas, raksasa tradisional ini telah mengerjakan penyempurnaan pakaian kristal selama ratusan tahun. Pakaian kristal premium yang mereka sempurnakan memang merupakan penemuan halus dengan kemampuan yang kuat, yang dapat disebut sebagai yang terhebat, peralatan sihir. Aku khawatir kita tidak akan bisa mengejar mereka dalam waktu singkat. Li Yao merenung sejenak dan melanjutkan, tetapi setelan kristal MP adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Saya baru saja mempelajari beberapa model setelan kristal MP yang populer. Dilihat dari tampilan dan strukturnya, pada dasarnya model tersebut sama dengan model setelan kristal premium yang organisasi-organisasi ini telah disempurnakan sebelumnya, kecuali bahwa materi surgawi dan harta karun duniawi telah digantikan oleh materi biasa dan beberapa komponen bahkan telah dibatalkan. Jika kita mendalaminya, sekte-sekte ini tidak menghadirkan model setelan kristal baru. Apa yang mereka hadirkan adalah versi, Jerry Build, dari model setelan kristal premium. Itu menjelaskan banyak hal, bahkan belum setahun sejak militer mengumumkan bahwa setelan kristal standar militer akan dialihdayakan. Tidak mungkin bagi mereka untuk merancang dan menyempurnakan model setelan kristal dengan struktur baru dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, mereka harus merevisi desain sebelumnya dan berharap keberuntungan ada di pihak mereka. Dari apa yang kulihat, Tiger King, Moonful Mist, Sword Torrent adalah 3 model yang cukup menyegarkan. Tapi menurutku, Mystic Skeleton Battle Suite lebih baik dari mereka. Karena mereka dirancang kurang lebih sesuai dengan ideologi dari jas kristal kelas atas. Penciptanya menolak untuk merendahkan diri mereka sendiri dan tidak tahu apa kunci dari jas kristal MP. Namun, Mystic Skeleton Battle Suite telah memprioritaskan biaya rendah, produksi massal, dan daya tahan sejak awal. Berbicara tentang 3 poin, tidak ada yang memiliki pengalaman lebih dari para penyuling dari lembaga perang terpencil. Secara keseluruhan, kesimpulanku adalah Mystic Skeleton Battle Suite adalah satu-satunya model jas kristal MP yang sebenarnya. Pakaian kristal lainnya, termasuk jas tempur Tiger King, hanyalah gertakan bahwa itu adalah model jas kristal MP. Betapapun mengesankannya spesifikasi mereka, pasti ada banyak kekurangan dan kecacatan di dalamnya. Dan apa yang akan saya lakukan adalah menemukan kekurangan mereka dan mengalahkan mereka semua. Kata-katanya kembali menyemangati teman-temannya. Kata yang bagus. Yuan Manqiu melambaikan tangannya dan menyatakan dengan semangat tinggi, baiklah, ayo pergi dan beri pelajaran kepada para penganut ideologi pemurnian elit tentang seperti apa bentuk jas kristal MP yang sebenarnya. Berbicara dan tertawa, mereka melangkah maju. Saat mereka memata-matai pesaing mereka, banyak penggarap lainnya juga memperhatikan keberadaan mereka. Keberhasilan penyempurnaan dari Mystic Skeleton Battle Suite belum pernah diketahui oleh publik. Selain itu, pamerannya sudah dimulai cukup lama, namun para delegasi dari lembaga perang terpencil masih berkeliaran di aula. Banyak penggarap pasti salah paham bahwa mereka di sini bukan untuk memamerkan peralatan magis mereka, tetapi untuk membeli peralatan magis dari peserta pameran lain. Apakah proyek Mystic Skeleton masih berlangsung atau bagaimana? Sepertinya aku tidak melihat booth mereka. Benar, mereka mengalami kegagalan besar tahun lalu. Tidak mungkin mereka bisa menyelesaikannya secepat itu. Saya berasumsi mereka sudah menyerah. Menurutku itu adalah pilihan yang cerdas. Pemurnian bukanlah kelebihan dari lembaga perang terpencil. Selain itu, pakaian kristal adalah peralatan sihir super yang terlalu presisi dan rumit untuk ditangani. Jika mereka benar-benar membutuhkan pakaian kristal, hal terbaik dan termudah untuk dilakukan adalah membeli beberapa dari penyedia lain. Ini aman dan menghemat masalah. Pameran peralatan sihir militer telah menarik perhatian banyak reporter, terutama dari 3 majalah peralatan sihir dan Crystal Suite Vista. Mereka telah berada di sini lebih awal, menunggu di depan stan peserta pameran utama. Delegasi dari lembaga perang terpencil yang berkeliaran di aula alih-alih tinggal di stan mereka membuat penasaran banyak wartawan. Hidung para reporter jauh lebih tajam daripada para penggarap pada umumnya. Mereka telah mendengar melalui berbagai saluran bahwa Grand Desolate War Institution adalah peserta pameran peralatan sihir yang akan menampilkan beberapa hal menarik. Namun, mereka telah melihat sekeliling dan tidak menemukan stan lembaga perang terpencil. Sekarang setelah mereka melihat para penyuling dari lembaga perang terpencil berjalan di aula dengan nyaman dengan senyum misterius di wajah mereka seolah-olah mereka mengendalikan segalanya, laporan-laporan itu tentu saja sangat penasaran. Direktur Yuan, salam. Saya Gao Yongji, seorang jurnalis dari Crystal Suite Vista. Saya diberitahu bahwa lembaga perang terpencil adalah peserta pameran-pameran peralatan ajaib. Tapi saya tidak menemukan stan Anda setelah mencari. Bisakah Anda menjelaskan apa yang terjadi? Apakah Grand Desolate War Institution benar-benar berpartisipasi dalam eksposisi? Peralatan magis apa yang akan Anda perlihatkan? Apakah itu pakaian kristal termurah dari federasi yang dikabarkan? Direktur Yuan, senang bertemu dengan Anda. Saya Bian Yun, seorang jurnalis dari Penggarap Gosip. 30 tahun yang lalu, Anda adalah Dewi Laut Dalam, namun Anda berpisah dengan instruktur Anda dan mengasingkan diri ke Grand Desolate Institusi Perang karena perbedaan keyakinan. Sudah 30 tahun sejak terakhir kali Anda datang ke kota Laut Dalam.
Apakah Anda berencana untuk menantang Universitas Laut dalam perjalanan Anda ke sini? Maaf, Anda pasti Tuan Liao, penyuling baru yang menjanjikan dan namanya sedang naik daun. Pendeteksi binatang iblis telah cukup sukses selama beberapa bulan terakhir. Saya ingat Anda menyatakan perang melawan Departemen Pemurnian Universitas Laut dalam dahulu kala. Apakah Anda yakin peralatan sihir dari lembaga perang terpencil dapat mengalahkan peralatan sihir sejenis dari Universitas Laut Dalam? Banyak wartawan memadati mereka. Inilah yang diharapkan oleh Yuan Manqiu dan Liao. Begitu banyak orang berseragam yang sama berjalan di aula berputar-putar merupakan cara yang efektif untuk mengiklankan dan menarik perhatian semua orang. Yuan Manqiu dan Liao saling bertukar pandang. Dia tersenyum dan berkata, hadirin sekalian, apa yang diberitahukan kepada Anda adalah benar. Lembaga perang terpencil ikut serta dalam pameran peralatan ajaib sebagai peserta pameran, bukan pembeli. Apa yang akan kami pamerkan dan jual adalah, mengutip apa yang baru saja Anda katakan. Katanya, setelan kristal termurah dari Federasi. Namun, ada lebih dari sekadar biaya rendah. Anda akan kagum dengan kinerja. Jika kamu tertarik, silakan ikuti kami. Mari kita mengungkap Mystic Skeleton Battle Suite bersama-sama. Kata-kata Yuan Manqiu langsung menyulut kerumunan. Sekarang setelan kristal termurah dari Federasi telah berhasil disempurnakan, mereka pasti akan memeriksanya meskipun kinerja meragukan. Jadi, semua reporter mengikuti delegasi dari lembaga perang terpencil. Inilah saatnya ketika bersikap low profile pada awalnya membuahkan hasil. Selain dari Mystic Skeleton Battle Suite, semua model jas kristal MP telah mengadakan konferensi per saat mereka berhasil disempurnakan. Spesifikasi dan demonya sudah diketahui seluruh dunia dan tanpa rasa segar lagi terkadang membuat bosan orang yang menghubunginya. Tapi Mystic Skeleton Battle Suite telah bersembunyi di kegelapan sepanjang waktu. Selain itu, banyak orang yang masih mengingat ledakan besar tahun lalu. Tak hanya para reporter, sebagian besar penggarap juga penasaran seperti apa sebenarnya penampakan jas kristal yang diduga berharga sekitar 100 juta itu. Oleh karena itu, kerumunan itu semakin bertambah besar seiring berjalannya waktu seperti bola salju, hingga mencapai sudut barat laut lantai 5 pusat konvensi. Stand di tempat ini sudah diselimuti kabut kelabu sejak 3 hari lalu, dengan hitungan mundur yang berkilauan di tengah kabut yang berganti-ganti setiap detiknya. Di balik hitungan mundur ada tanda tanya besar. Saat ini, banyak turis yang sudah berkumpul di sekitar booth berkabut sebelum kerumunan datang, karena hitungan mundur yang telah berjalan selama 3 hari akan kembali ke nol dalam 10 menit, dan tanda tanya di baliknya tiba-tiba melonjak menjadi lebih besar, bahkan lebih, tanda seru yang cemerlang. Saat hitungan mundur menyusut, tanda seru pun berkilauan, seperti detak jantung yang menggebu-gebu. Ketegangan yang semakin meningkat sempat menggugah minat semua orang terhadap pameran yang akan digelar di dalam booth berkabut tersebut. Dalam 10 menit terakhir, Fist of Fury, lambang dari Grand Desolate War Institution, secara bertahap muncul di batas kabut tebal. Di dalam kabut bergema suara tembakan, ledakan energi spiritual, jeritan binatang iblis, serta auman manusia yang dahsyat dan tak henti-hentinya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.